Seperti itu ya. Aduh sakit, sorry. Saya yang kesakitan bukan dia. Oke, paham ya? Jadi silakan bergantian, tapi salah satu dulu. Dan nanti bergantian. Jadi bukan begini, sorry. Begini aja katanya. Jadi yang siap-siap dipukul seperti ini. Yang akan siap memukul, itu tangannya di kuping dulu. Jadi siap-siap untuk memukul, oke? Oke, coba lihat ya yang di depan. Do we need to count? 1, 2, 3 or they just start? Oke, silakan coba ya. Nanti yang menang dapat hadiah. Cek. Seru juga ya. Boleh sedikit volume ini ditambahkan Kak? Sedikit aja. Oke, thank you. Cukup. Bergantian ya kalau sudah. Jangan kasihkan mukul-mukul tangan orang. Oke. It looks fun. Yeah. It seems they're having fun. Okay, just quick attention. Oke, perhatian sejenak. So if your partner is not awake, Jika partner kalian itu belum terbangun, you do this. tampar Okay, aja katanya you can PT-nya. sit, thank you. Oke, silakan duduk. Terima kasih. So now we're going to start with the next pillar of fatherhood, which is called moral authority. Jadi saat ini kita akan lanjut ke pilar selanjutnya dari pembapaan, yaitu otoritas moral. So we say that the father should establish moral authority in the home. Dan yang kita katakan adalah seorang ayah harus menetapkan otoritas moral di rumah mereka. So what we're actually saying, the father should do the moral dance and the family should follow. Dan yang kita mau coba lakukan adalah ayah harusnya melakukan tarian moral itu dan anggota keluarga lainnya itu mengikuti. So all the fathers quickly stand up. All Boleh the semua daddies. bapak-bapak, ayah-ayah boleh berdiri sedikit atau calon bapak? Okay, Future father? only the fathers and future fathers. And future fathers, ya. Okay, Calon bapak dan bapak. now all the mothers, you look to the fathers, you look at your father, your daddy, your husband. Dan silakan ibu-ibu semua wanita boleh lihat pada bapak-bapak dan calon bapak ini. And now dads, fathers, on the count of 3, you have to dance. Dan pada hitungan yang ketiga semua bapak-bapak boleh menari. 1, 2, 3. Hitung 1, 2, 3. Dance. Coba Ready? menari. Ya, Yeah, oke. now you can sit. Oke, cukup ya. Silakan duduk. So the way the father lives in the home Dan bagaimana cara para ayah ini hidup di dalam rumah should be like a dance harus seperti bagaimana mereka menari so that the rest of the family can follow. dan anggota keluarga lainnya itu akan mengikuti. But the rhythm of the dance should be of moral high ground. Tapi ritme atau irama dari tarian itu harus berdasarkan dengan otoritas moral itu. Let's do this exercise. Nah, kita coba latihan sejenak. Okay, so now all the men, you turn to your wives, you look at them. Coba semua pria-pria, suami-suami bisa lihat istrinya, jika ada samping istrinya. And if it's just two friends, you look at each other. It's Atau okay. dua temanan, nggak apa-apa, bisa lihat satu sama lain. Now the one person looks to the other one and in an angry voice say, stand up. Oke, jadi satu orang lihat ke temannya dan katakan dengan suara yang marah itu ya, berdiri. Do that. Coba lakukan. Yang nggak suami istri juga nggak apa-apa, partner aja. Coba lihat tatap matanya dan Stand up. suruh berdiri dengan suara yang marah. Berdiri. So the question is, if someone asks you to get off your chair in an angry voice, do you listen? Dan pertanyaan adalah apabila ada seseorang yang bertanya kepada kalian, bangkit dari kursimu dengan suara yang marah, apakah kamu akan mendengarkan? Do you listen? Apakah kamu mendengarkan? Do you like to listen? Apakah kamu suka untuk mendengarkan hal itu? If we use authority in the wrong way, we do not enjoy it. Dan jika kita menggunakan otoritas dengan cara yang salah, maka kita tidak akan menikmatinya. But if someone turns to you, Jika seorang berbalik padamu dan, will you please just stand up? maukah kamu bisa berdiri? Because we want to move one to the right so that someone else can sit as well. Karena kita harus berpindah ke sisi kanan sehingga orang bisa melalui Would you sini. stand up? Apakah Anda akan berdiri? Will you enjoy that? Apakah Anda menikmati hal tersebut? So when we talk about moral authority, it is the way the father should lead
so that it is beneficial for his house. Dan ketika bicara tentang otoritas moral, maka dari itu ayah harus memimpin sehingga itu akan memberikan keuntungan bagi yang lain. And the reason why people hate authority is because other people misuses authority. Dan kenapa orang tidak suka dengan otoritas? Karena banyak orang itu menyalahgunakan otoritas tersebut. So in this session, we want to teach you exactly how authority works Dan sesi ini kita akan mengajarkan bagaimana seharusnya otoritas itu bekerja. and how the father should lead the way so that the family can follow. Dan bagaimana ayah harusnya memimpin jalan tersebut sehingga anggota keluarga lain bisa mengikuti. Great. So the first question is, Pertanyaan pertama adalah, where do we get moral authority from? dari mana kita mendapatkan otoritas moral itu? How do you make your decisions to work out if something is just, righteous, or fair? Bagaimana kita bisa mengambil keputusan apakah seseorang itu cukup adil, apakah cukup benar? Because we all need a system to work out if something is right. Karena kita harus membutuhkan suatu sistem untuk bisa mengerjakan supaya semua orang bisa melakukan hal yang benar. And we call this your moral compass. Dan kita sebut itu sebagai kompas moral. Okay, so the question is, what is my moral compass? Dan pertanyaan adalah apa yang menjadi kompas moral saya? So the main reason why we use the moral compass Dan hal yang utama kenapa kita harus menggunakan kompas moral ini is adalah for the following. As a father, I want to do the right thing sebagai ayah saya mau melakukan hal yang benar at the right time pada waktu yang tepat for the right reason. untuk alasan yang tepat. Because sometimes we can do the right thing Karena kita mau bisa melakukan hal yang benar at the right time, pada waktu yang tepat, but for the wrong reason. tapi untuk alasan yang tidak tepat. And that is not good. Dan itu tidak baik. And many times as fathers in homes, this is what we do. Dan banyak kali ayah sebagai ayah kita di rumah, kita melakukan hal seperti ini. I come into the house, Datang ke rumah, I greet my family, menyapa semua keluarga, I sit on the bench, duduk di kursi, di I bangku, switch on the TV, nyalakan TV, and now I ask everybody to keep quiet. dan semua orang meminta semua orang, oke, diam. What was the reason? Dan apa alasannya? Was it so that the whole family can hear what's been said on the TV? Dan apakah semua orang bisa tahu, dengar apa yang sedang dikatakan oleh TV tersebut? Or was it that I can rest after a long day? Atau saya bisa tetap istirahat sepanjang hari? If it's for the wrong reason, it won't work. Dan jika itu menggunakan alasan yang salah, maka itu tidak akan bekerja. So, it is very clear that most Christian people, I hope, will find their set of moral standards in the Bible. Dan saya harapkan dengan jelas bahwa setiap orang Kristen bisa menemukan standar moralnya And for berdasarkan the Alkitab. Muslim people, they find their standards or their principles in the Quran. Ya, orang Muslim itu menggunakan standar prinsipnya mereka itu dari Quran, Al-Quran. And for the atheist, they have a moral compass based on their own set of principles. Dan orang para ateis menggunakan kompas moral mereka berdasarkan prinsip mereka sendiri. But the question is this one. Tapi pertanyaannya adalah, Do you have a set of principles? apakah kita memiliki prinsip And itu? does your family know exactly what your principles are? Apakah keluarga Anda mengetahui apa yang menjadi prinsip So Anda? if you're the father of a home, does your wife and your children know where you get your principles? Dan apakah jika Anda adalah ayah di rumah, apakah istri dan anak-anak Anda tahu apa yang menjadi prinsipmu? If you're the mommy in the home, does your husband and your children know exactly where you get your principles from? Jika ibu Anda adalah ibu di rumah, apakah suami ataupun anak Anda tahu dari mana Anda mendapatkan prinsip-prinsip itu? If you're not married yet, you're just a friend in a group, does your friends or do your friends know exactly where you get your principles from? Dan ketika kamu pun belum married, apakah teman-teman dalam kelompokmu itu tahu dari mana dan apa menjadi prinsip hidupmu? So the important thing to realize is everybody around you should know where you get your life's principles from. Dan yang paling penting adalah orang-orang sekitar Anda tahu dari mana Anda mendapatkan prinsip itu. Because if they clearly know, they will listen to your voice. Dan ketika mereka jelas tahu itu apa, mereka akan mendengarkan apa yang menjadi But if Anda they katakan. don't know, they won't listen. Dan tapi jika mereka tidak tahu, mereka tidak akan mendengarkan. One of the things that the parent in the house are the most afraid of Apa yang orang tua kebanyakan khawatirkan adalah is that they lose their voice in the home. ketika mereka kehilangan suara mereka sendiri di rumah. You see, some people think or parents think they have to scream so that the others can listen Bahkan orang tua beberapa memikir bahwa mereka harus berteriak supaya orang lain itu bisa dengar. because they lost their moral authority. Karena mereka kehilangan otoritas moral itu. And others will realize I can have a soft-spoken voice,
Dan yang lain menyadari bahwa saya tidak akan bisa bersuara dengan lembut. But because my family trust me and they know where I get my answers from, they will listen. Dan ketika mereka tahu, keluarga saya itu percaya pada saya dan mereka tahu kenapa saya seperti itu. So a few things that we will zoom into in authority. The first one, Hal yang pertama yang kita akan lihat dalam hal otoritas ini adalah, if you want a moral voice, if you want moral authority, people should know that you can submit yourself under a higher authority. jika Anda ingin orang tahu bahwa Anda memiliki otoritas moral, maka orang-orang harus tahu bahwa Anda itu sedang menundukkan diri terhadap otoritas yang lebih tinggi. The second thing will be authority always benefits those around you, not yourself. Yang kedua adalah otoritas itu memberikan keuntungan kepada orang di sekitar Anda, bukan diri Anda sendiri. And we will also look into the area of authority as clarity. People only follow people that know where they are going. Dan kita akan juga melihat otoritas yang memiliki kejelasan, orang hanya akan mau mengikuti jika mereka tahu kemana dia akan pergi. And then lastly, authority comes when people live for a purpose. Dan yang terakhir adalah otoritas itu harus memiliki kejelasan akan tujuan mereka. When your family feels a sense of purpose in the house, they will follow you. Dan ketika orang di keluargamu tahu memiliki tujuan jelas dari kamu, maka mereka akan mengikutimu. But if your wife, my friend, your wife and your children only think you live from day to day and what happened is going to happen, they won't follow you. Dan jika istrimu tahu bahwa kamu hanya hidup dari hari demi hari gitu ya, dan dia hanya mengikuti apa yang terjadi, maka dia tidak akan mengikutimu. You see, purpose can be seen in the eyes of a man. Dan tujuan itu bisa terlihat dari mata seorang pria. All right, so we're going to look into those areas. Oke, kita akan melihat dari area-area tersebut. Can start with this one. So let's start with true authority is able to submit to a higher authority. Otoritas yang murni yang benar adalah mampu untuk menundukkan diri dengan otoritas yang lebih tinggi. If I ask your children, all the people sitting here, if I ask your children to who is your mother or to who is your father submitted, can they answer me? Tanyakan jika anak-anakmu menanyakan gitu kan, jika kita bertanya pada anak-anak kita, kepada siapa ayah atau ibu kita itu menundukkan diri mereka, apakah mereka bisa menjawabnya? If I ask the spouse of one of you two, the husband or the wife, do you know exactly who your spouse is submitted to? Jika suami istri yang di sini bisa bertanya satu sama lain gitu, siapa sebenarnya suami atau istri yang kalian memberikan pendudukan diri itu? Pada siapa? Will they clearly be able to say, my husband or my wife or my daddy or mommy is submitted to Father God? Apakah mereka dengan jelas bisa memberikan jawaban, oke, ayah saya, ibu saya, anak saya itu benar-benar menundukkan diri kepada Tuhan? You see, the first step, if you want authority in your voice, is that people will realize that you submitted to God. Langkah pertama adalah ketika ada otoritas dalam suara Anda, ketika orang-orang bisa menyadari bahwa Anda itu benar-benar submit atau menundukkan diri kepada Tuhan, Bapa. We often tell the story in our home, myself and Ried, about our children and how they would search for me when they were young, early in the morning. Oke, saya cerita tentang cerita saya dan juga Riet bahwa bagaimana setiap pagi anak saya itu mau mencari kami gitu kan pada setiap pagi. So 5 o'clock or 4 o'clock in the morning a.m., I would get up, go to the front end of the house, spend time with God. Oke, dan jam 4 pagi, jam 5 pagi saya akan mengambil waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. So the young children will get up and run to the room because they want daddy or mommy early in the morning. Dan mereka yang paling kecil mereka bangun akan menuju ke ruangan tersebut karena mereka tahu ayah ibu saya itu sudah ada bangun pagi hari. But then the one half of the bed is empty. Tapi salah satu kasur itu kosong, tidak orang. They never ask, where is daddy? Did he run away? Dan mereka tidak pernah tanya, kenapa ayah kemana gitu ya? Apakah mereka kabur? They always knew daddy was busy with God in front of the house. Dan mereka tahu bahwa ayah saya itu selalu sibuk dengan Tuhan setiap pagi di depan rumah. That was the one way of ensuring that my children knew the way we should go. Dan ini salah satu cara untuk meyakinkan anak-anak kita kemana harusnya mereka berjalan melangkah. So to the men in the room, if I ask your children, how do you know your father is serving God? Dan para pria di ruangan ini, jika kami menanyakan pada anak-anak Anda, bagaimana Anda tahu bahwa ayah Anda itu melayani Tuhan? Will they say, because my daddy goes to church every Sunday? Apakah karena mereka menjawab, karena ayah saya pergi ke gereja setiap hari Minggu? Or will they say, I know that every decision he makes, he submits to God? Atau mereka bisa katakan bahwa setiap keputusan yang ayah saya ambil itu benar-benar dengan pendudukan diri kepada Allah. And it's a sensitive question.
It's a very sensitive question. Dan itu merupakan pertanyaan yang sangat-sangat esensi. So if we read in Luke 22 verse 26 and 27, Lukas 22 ayat 26 sampai 27, we see submission and authority. kita melihat adalah penundukan diri terhadap otoritas. Those who are the greatest among you Yang terbesar di antara kamu should take the lowest rank, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda and the leader should be like the servant. dan pemimpin sebagai pelayan. For I am among you as one who serves. Sebab aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. If you look at Jesus and the life of Jesus, Jika kamu melihat hidup dari Yesus, and you read all those scriptures in John, many scriptures in John, you find that Jesus would always say, I do nothing without listening to my Father and doing what my Father does. dan ketika kita melihat di banyak ayat Alkitab, di banyak kitab Yohanes, bagaimana Yesus melakukan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu tanpa dia submit kepada Tuhan. So the person with moral authority should be willing to bow his knees and always submit under God. Dan orang yang memiliki otoritas moral itu harus mau menundukkan diri, berlutut, dan submit atau tunduk pada otoritasnya Tuhan. And I think the way you can test it is not when you in front of people do you follow God, but when you all alone in your bedroom, nobody sees you, are you following God? Dan cara kamu bisa mengetesnya adalah bukan berarti kamu saat di depan banyak orang, tidak, tapi ketika kamu sendiri dan kamu dilihat itu bagaimana kamu submit kepada Tuhan. So the next one is if I'm submitted to God, the next thing is the authority that I get from God should benefit those around me, and it shouldn't just benefit me. Dan hal yang lainnya adalah otoritas yang saya dapat dari Tuhan tidak hanya memberikan keuntungan, bukan buat saya, tapi juga buat orang di sekitar saya. We do a lot of marriage counseling, and many women would say, I hate my marriage because everything in the house is just about my husband. Dan saya banyak melakukan konseling dengan berbagai pasangan pernikahan, dan semua wanita mengatakan bahwa saya benci suami saya karena yang dia katakan selalu tentang suami saya, dirinya sendiri. Everything he wants, I need to do. Apapun yang dia inginkan, saya harus lakukan. If he snaps his fingers, the children need to jump. Jika dia memetikkan jarinya, maka semua anaknya itu harus segera melompat. That's the wrong use of authority. Yaitu penyalahgunaan dari otoritas itu. But when a father becomes the servant in the home, Tapi ketika bapak ayah itu menjadi pelayan di dalam rumah, and he serves his wife so that she can become the best version of herself in Jesus, dan dia bisa melayani istrinya dan bisa menjadi seperti Kristus, menjadi yang terbaik seperti Kristus, it is a different story. dan itu akan menjadi cerita yang berbeda. And if your children can see that you live for those around you, they will imitate the same. Dan jika anak-anakmu bisa melihat bahwa Anda bisa hidup untuk orang sekitarmu, maka mereka akan menirukan hal yang sama. It is so easy to follow someone that loves you, Sangat mudah untuk mengikuti seseorang yang mengasihi kamu, but it is not easy to follow people that are selfish Dan- and only for themselves. dan sangat sulit untuk mengikuti seseorang yang selfish atau egois ya. So the Bible says, first of all, the Christian is the salt of the earth and the light of the world. Dan kita mengatakan orang Kristen adalah garam dunia dan terang dunia. So the Christian is influence. Dan orang Kristen adalah pengaruh. But it also says the Christian is the same as Jesus, and Jesus was the greatest servant. Dan orang Kristen dikatakan juga bahwa orang Kristen itu ada sama seperti Kristus, dan Yesus itu adalah pelayan. So it says we should live in a way that our influence in the home as dads and as moms should show that we serve one another. Dan dikatakan bahwa orang Kristen itu harus memberikan pengaruh di dalam rumah sebagai ayah dan ibu, dan juga harus Should serve one another. dan harus melayani satu sama yang lainnya. If that is not there, the people won't follow. Dan jika kita tidak ada seperti itu, maka orang tidak akan mengikuti kita. So it works like this in a home. We have someone with authority, which is maybe dad. Di rumah kita mungkin kita punya otoritas, misal adalah ayah kita. And when daddy is not there, it's mommy. Jika tidak ada ayah, maka ada ibu. One of the two can initiate a thing. So the one decides we should do this. Nah, salah satu dari itu bisa menginisiatifkan melakukan sesuatu. Oke, kita harus melakukan ini. Then we have the second person, which is maybe mommy. So daddy says, let's go this direction. Mommy comes in unity and say, yes, let's do this. Dan satu waktu si ayah bisa melakukan, oke kita lakukan ini. Dan si ibu mengatakan, oke ayo kita lakukan ini. So dad initiates and mom validates. Dan ayah menginisiatif dan ibu memvalidasi. If they look like one unit, the firstborn will follow. Dan jika ayah ibu ini memiliki kesatuan, maka anak ini akan mengikuti. So you have the initiator, you have the validator,
and then the peer group impactor, the first one to follow, and all the brothers and sisters will follow. Dan di rumah kita memiliki inisiator yaitu ayah, memiliki validator yaitu ibu, sehingga anak yang pertama dan seterusnya mereka akan mengikuti. But if the leader initiates, Dan jika pemimpin itu menginisiatif, but he initiates for himself, tapi menginisiasinya itu untuk dirinya sendiri, and the validator, which is mommy, can see this is not for us, it's for him. dan validator itu si ibunya sendiri melihat bahwa oh ini untuk dia sendiri bukan untuk kami, She won't validate. It won't look like one. ya itu tidak akan memvalidasi dan itu tidak akan terlihat seperti satu, And the children won't follow. dan anak-anak tidak akan mengikuti. So moral authority comes when we benefit those around us. Dan otoritas moral itu akan datang jika itu bisa memberikan keuntungan buat orang So sekitar quickly kita. turn 2 or 3 to each other and then discuss just in 1 or 2 minutes in what ways are we living in the home but for ourselves and we're not benefiting the Oke, others. bisa diskusi sedikit 2-3 orang 1-2 menit ini dan coba diskusikan apa mungkin di rumah yang terjadi yang kita cenderung egois gitu ya, tidak yang hal-hal yang kita lakukan yang tidak memberikan keuntungan untuk orang sekitar tapi justru untuk diri sendiri ya di rumah kita. Boleh. Quickly have a Silakan secara discussion. cepat saja 2-3 orang. Hal-hal apa yang mungkin terjadi di rumah kita yang cenderung memberikan keuntungan untuk diri kita sendiri bukan untuk orang-orang sekitarnya. Gitu. 1-2 menit. Yang suami istri jangan bertengkar sini ya. I said for husband and wife, please do not fight here. There's a lot of husbands and wives in there. A lot of couples. I'm not sure. I can see. I can see a lot of couples. Yeah. Half maybe. Yeah. So this one, we're going to read it line by line. I'll read, you read. Okay. Okay, that's enough. Oke, sepertinya cukup. So by listening to your voices, I can clearly hear we do make mistakes in this. Dan seketika saat mendengarkan suara kalian, saya tahu kayaknya kita melakukan kesalahan nih. So the next step is, so remember now the first one, if you want moral authority, you submit to a higher authority. Secondly, you benefit those around you. Thirdly, you need clarity. You need clarity of understanding. Yang pertama adalah kita harus melakukan pendudukan diri kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, pastikan bahwa otoritas tersebut itu memberikan keuntungan untuk sekitar kita. Dan yang ketiga, kita membutuhkan namanya kejelasan. So let's read this anonymous poem together. It says, "He who does not know and does not know that he does not know is asleep, wake him up." Oke, ini ada sedikit puisi ya. Dari bahasa Inggris harusnya lebih bagus, nanti teman-teman bisa dapat terjemahannya. Tapi dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dia yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu berarti sedang tidur. Bangunkan dia. But he who does not know and knows that he does not know is a child, teach him. Tapi dia yang tidak tahu dan tahu bahwa dia tidak tahu adalah seorang anak. Ajari dia. But he who knows and does not know that he does not know is a fool, avoid him. Nah, dia yang tahu dan tidak mengetahui bahwa dia tidak tahu adalah orang bodoh. Hindari dia. But he who knows and knows that he knows is wise, follow him. Tapi dia yang tahu dan tahu bahwa dia tahu adalah orang bijaksana. Ikuti dia. So it is clear we need to know where we are going. Dan kita jelas bahwa kita harus tahu kemana kita akan mengarah. So the first step in this clarity, to understand clarity, is we call it the ABCD of clarity, is avoid a soft mind.
Oke, hal pertama yang kita akan menuju kejelasan ini adalah ada empat cara yang kita sebut dengan ABCD. Yang pertama adalah kita coba hindari pikiran yang lembek itu. Too many people live with soft minds. Kebanyakan orang itu memiliki pikiran yang lembek. You see, if I understand the Bible correctly, we should have tough minds and soft hearts. Dan jika jika kita memahami Alkitab itu dengan benar, maka kita akan memiliki pikiran yang tangguh dan hati yang lembut. But unfortunately, because of many reasons, people live with soft minds and tough hearts. Tapi banyak orang karena banyak alasan itu mereka justru hidup dalam pikiran lembek, tapi dengan hati yang keras gitu ya. So we can look at a few examples, soft mind versus tough mind, and let's explain this. First of all, the soft mind guy will be gullible towards advertisements. Nah, ini beberapa contoh yang perbedaan antara pikiran lembek dan pikiran tangguh. Untuk orang yang berpikiran lembek itu mudah tertipu oleh iklan-iklan. So whatever you see on the TV, you believe. Apapun yang kamu lihat di televisi, kamu percaya. Oh, so they show you a new car, and when they show the car, there's a beautiful lady with long legs, and she sits in the car. And they say your life will be better if you buy the car. Oke, dan ketika kamu lihat, ada mobil yang baru dan melihat ada seorang wanita dengan kaki yang jenjang gitu ya, dan ada di dalam mobil itu, kamu harus membeli mobil baru itu. But they never tell you will owe the bank a lot of money if you buy the car. Tapi mereka tidak pernah memberitahu kalian bahwa kalian harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli mobil tersebut. How many men and women and young people will buy things because media says it's the best thing to buy? Berapa banyak dari kita pria, wanita ataupun anak-anak muda membeli sesuatu itu karena media mengatakan bahwa kita harus membelinya. How often do you upgrade your cell phone? Seberapa sering kita mengupgrade atau meningkatkan handphone genggam kita? Because they say this one is better. Karena ini mengatakan bahwa ini lebih baik. It will make your life better. Akan membuat hidup kita lebih baik. Better social media. Di sosial media. Okay, but the tough mind know your values that determine your decisions. Tapi untuk pikiran yang tangguh itu benar-benar mengetahui nilai-nilai yang menentukan keputusanmu. So the trained tough mind won't buy because the TV says I should buy. You buy only according to your value system. Jadi untuk pikiran yang tangguh itu tidak akan memutuskan berdasarkan iklan media yang kita lihat, tapi berdasarkan nilai-nilaimu. So our family, we have values, and one of our values is contentness. We are content people. We only buy with a reason. Oke. Salah satu nilai dari keluarga kami adalah containment atau kepenuhan. Kita merasa diri kita sudah cukup penuh. Kita akan membeli sesuatu itu jika kita merasa bahwa itu dengan alasan yang cukup ya. So from a young age, I trained my son to have a tough mind. Dari sejak muda saya melatih anak saya, laki-laki saya itu memiliki pikiran yang tangguh. Daddy, I need new running shoes. Ayah, saya butuh nih sepatu lari yang baru. I say, okay, I hear you, but go for 2 weeks, do research, and tell me which pair of running shoes will be the best. Oke, baik, saya tahu saya mendengarkan kamu, tapi kamu harus melakukan penelitian terlebih dahulu, memilih sepatu lari seperti apa yang terbaik yang harus dibeli. Also tell me which ones are priced the best and why do you need them. Dan coba beritahu saya itu kan yang mana harganya yang terbaik dan kenapa kamu harus membeli hal itu. And I train this young man, and every single time that he needs something, he will come with research. Dan ketika setiap hari saya melatih anak saya itu, dan ketika mereka butuh sesuatu itu, mereka harus datang dengan sebuah He will come penelitian. with a way that he think he can afford it with his own pocket money budget. Sorry. Yeah, he will come up with a budget. Mereka akan datang dengan sebuah anggaran tertentu gitu ya. But he understands from a very young age, we don't just buy. We buy for a reason. Ya, mereka memahami dari sejak usia muda bahwa mereka tidak hanya sekedar membeli, tapi mereka membeli dengan alasan yang kuat ya. This one is alasan. also important one. The soft mind has an uncritical acceptance of the printed and the spoken word. Hal ini juga yang penting adalah pikiran lembek itu tidak kritis terhadap kata-kata yang tercetak ataupun terucap. How many of us sit in church, we hear the pastor preach, and we just believe him? Dan beberapa orang dari kita mungkin di gereja tertentu kita hanya mendengarkan apa yang pastor kita katakan dan kita percaya. You don't go back home, you don't read the word, you don't search the word and see if he spoke the truth. Dan kita tidak kembali ke rumah, kita kembali membaca Alkitab tersebut, firman Tuhan tersebut, dan kita mengetahui apakah firman itu benar. It's a sign of a soft mind. Itu salah satu tanda pikiran lembek. We go on TV and we do channels of preachers. Kita ke televisi dan kita melihat channel tayangan yang ada pengkhotbahnya. You search the YouTube for preachers. Kamu cari di YouTube untuk pengkhotbah-pengkhotbah.
And you just listen to all those people and you believe everything. Dan Anda mendengarkan semua khotbah orang-orang itu dan Anda percaya dengan itu. You know how the algorithm of social media works? The algorithm? Yeah? Kalian tahu bagaimana algoritma dari sosial media itu bekerja? If you search a specific topic, that thing will always feed you the same topics. Ya, dan jika Anda mencari topik-topik tertentu secara spesifik, maka itu akan muncul kembali dan muncul kembali. And before you know it, your understanding of the Bible is just one topic. Oke, dan yang pemahaman Anda terhadap Alkitab itu hanya terbatas pada satu topik It's tersebut. a soft mind. Itu adalah pikiran lembek. So how do we have a tough mind? Bagaimana kita memiliki pikiran tangguh? We make sure that we sift and we filter all spoken and preach word through the word of God. Dan memastikan bahwa secara kritis kita menyaring setiap kebenaran sejati itu melalui firman. So let's look at one or two more examples. Maybe this one, yes. The soft mind have a fear of knowledge, which is science. Pikiran lembek itu ada takut akan pengetahuan atau science. Your children grows up and they go to university. Anak-anak Anda bertumbuh dan lanjut ke universitas. And you become so fearful because they come with all kinds of knowledge back home. Dan Anda menjadi rasa takut karena ketika mereka kembali ke rumah mereka datang dengan begitu banyak pengetahuan. And you're just so scared they will leave the Bible and believe the knowledge. Dan Anda begitu takut bahwa mereka akan tidak percaya dengan Alkitab dan akan meninggalkan gereja. But the tough mind will know that God is the creator of everything. Tapi pikiran tangguh akan tahu bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala. And no matter what they bring back home, the Bible will always either prove or disapprove what they bring. Dan apapun yang mereka bawa kembali ke rumah itu kalian tahu bahwa Alkitab akan membuktikan apakah benar atau tidak benar apa yang mereka There's bawa itu. absolutely no fear in this. Dan You can tidak perlu just- ada hal yang kita takutkan dengan hal. So the conclusion here is we need tough minds, not soft minds. Dan kesimpulannya adalah kita butuhkan namanya pikiran tangguh, bukan pikiran lembek. The next one is we should be attentive to the inner voice. Dan selanjutnya yang kita perlu perhatikan adalah memberikan perhatian kita kepada yang namanya suara yang dari dalam, inner If voice. you want moral authority, people want to know that you live from the inside out and not the outside in. Jika kita hidup dalam otoritas moral, orang akan tahu bahwa kita itu hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Because if you look at this one, if you would live from the inside, from the outside in, it means cultural software will program you. Dan ketika kita hidup dari luar ke dalam, itu seperti semua budaya, itu kebiasaan itu mempengaruhi kita. And whenever people ask you something, they will know your answer will be the same as what you see in culture. Dan ketika orang melihat dan menanyakan kepada sesuatu, mereka akan tahu bahwa jawabanmu itu sama dengan apa yang menjadi jawaban orang lain. They won't bother to ask you any questions. They will just know. There's no use. Ya, sorry, thanks. Go on. Okay. But if you live from the inside out, from your unique significance, the inner voice, then people know there's something different in this person. Dan ketika Anda bisa menjawab dan ketika itu dari dalam keluar, maka orang akan bisa tahu bahwa itu adalah berasal dari unique voice ya. All right. So, if I live from the outside in, I will stay mediocre. Because everything else is just a flat line out there. Dan jika kita itu mengizinkan yang dari luar itu mempengaruhi yang di dalam, maka kita akan tetap jadi biasa-biasa saja. But if I live from the unique significance, it will take me to greatness. Tapi kita jika hidup dari dalam gitu kan, itu akan membawa kita kepada sesuatu yang besar. Because God created you with a specific significance, and it's only when you tap into that you will excel. Karena Allah menciptakan kita itu secara signifikan. So if your son or your daughter sees you live and you don't live from unique significance, why will they ever believe that they can do the same? Dan jika anak Anda, anak laki-laki atau anak perempuan Anda itu melihat Anda dan tidak mencintai mereka dari dalam, one of the most difficult things in life is to keep on believing that you are unique. dan satu hal yang signifikan yang perlu kita yakini bahwa kita percaya meyakini bahwa kita itu adalah unik. Because other people in competition will always try to make you nothing. Karena setiap orang di dalam kompetisi di luar sana itu akan berusaha untuk membuat kamu percaya bahwa Anda itu tidak apa-apa, bukan apa-apa. And your children in the house will have the same battle. Dan anak-anakmu di dalam rumah juga mengalami pertandingan yang sama. Difficult to realize that they're good enough. Mereka sulit menyadari bahwa mereka itu cukup baik. So the leader of the house, the mother or the father should understand, first of all, they live from the inside out. Dan ibu dan ayah sebagai pemimpin di rumah perlu membantu mereka memahami bahwa mereka hidup dari dalam They lead the keluar. moral example.
Mereka memimpin kepada contoh-contoh moral and then by affirming their children, they will follow the same route. dan dengan mengafirmasi anak-anak mereka, maka mereka akan mengikuti. So the next one in moral authority is to understand that there's a difference between knowledge and wisdom. Dan dari otoritas moral berikutnya yang perlu kita pahami adalah adanya perbedaan antara pengetahuan You dan see, hikmat. knowledge, if you look at the internet now, there's more than 7 billion websites. Dari internet sekarang ada lebih dari 7 miliar, 7 million, 7 billion. billion. Websites. Oh, ada 7 miliar website. So if you start to read the internet today and you never stop for the rest of your life, you can never read all the knowledge. Never. Ya, dan jika Anda memulai membacanya saat ini dan ketika memulai dan Anda tidak berhenti, maka Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan membaca semuanya. That's why the Bible says knowledge puffs up. Maka dari Knowledge itu, blows up. Alkitab mengatakan bahwa pengetahuan itu berkembang. But the job of the father or the mother, the leader, to have authority is to take all the knowledge and find the essence, which is wisdom. Dan itulah tugas dari orang tua, ayah dan ibu itu mengumpulkan semua pengetahuan itu dan menemukan intisarinya, esensinya. So I've learned something from Cassie once, Saya belajar dari kasih satu kali, and I applied this on my children and many other young people. dan saya menerapkan ini kepada anak-anak saya dan banyak anak muda yang lain. Because if any young person comes to you today with a question of knowledge, Karena banyak anak muda yang datang saat ini itu menanyakan begitu banyak pertanyaan tentang pengetahuan. they will probably be more clever than you because they can Google. Bahkan mereka pun mungkin bisa jadi lebih pintar dari kita karena mereka bisa mencarinya di Google. But if they come with a question of life, Tapi ketika mereka datang dengan pertanyaan tentang kehidupan, you have the upper hand because you have the experience of life. kalian, you are the... So if they come with Yeah. a question of life, Yeah. you have the authority because yeah. you have the experience. Karena of life. kalian punya pengalaman itu, kalian memiliki otoritas itu karena kalian sebagai orang tua sudah punya pengalaman tersebut. So the job of the leader, the job of the one with authority in the home is not to sound the most clever in the house, Karena tugas dari seorang pemimpin adalah bukan mencari siapa yang paling pintar di dalam rumah, but it is to live a life of wisdom. tapi untuk menghidupi hidup yang penuh hikmat. And if I ask you the question, where is the original source of all wisdom? Dan jika saya tanya kepada Anda itu dari mana sumber dari hikmat itu sendiri, The Bible said the fear of the Lord. Alkitab mengatakan adalah takut akan Tuhan. It brings us back to God and back to the Bible. Itu membawa kembali kita kepada Tuhan, membawa kembali kita kepada Alkitab. So if your son comes to you or your daughter and they say, "Daddy, Daddy," so Dad, why do you work? What is your answer? Dan jika anak-anak Anda, anak perempuan anak Anda datang pada Anda dan bertanya, ayah, So mengapa God- ayah bekerja? Apa jawabanmu? I will put these 4 questions on. Let's read them, and then I want you to turn 2 or 3 to each other, and then answer these questions. Oke, coba berdua bertiga, coba tanyakan pertanyaan ini kepada rekanmu, 2 bertiga, dan coba lihat apa jawabannya. Because we want to get some wisdom from the group. Karena kalian akan mendapatkan hikmat itu dari kelompok itu. So, Daddy, why do you work? Or Mommy, why do you work? Ayah, ibu, mengapa ayah kalian bekerja? What is life all about? Ayah, ibu, apa arti hidup ini? What are the most important things in life? Apa 5 hal terpenting yang perlu diketahui dalam hidup? Daddy, why do you love Mommy? Or Mommy, why do you love Daddy? Ayah, mengapa ayah mencintai ibu dan sebaliknya kenapa ibu mencintai ayah? Pertanyaan is difficult. Ya. Let them tell them. Silakan. Turn to groups and- Oke, silakan berdua bertiga ya bisa diskusi. Huh? Ya. This one. Thank you. Is this one mine? Yeah, that's yours. Is jij reg? Ready? Ja, je half uur. Tenminste. The wisdom questions. Listen, so what I'm going to do now is, I want you to go into the crowd. Okay. So I will say, anybody with an answer on the first one, and I'll get someone with an answer of the second, the third, and the fourth, and you just go them and hand them and translate. Okay, Because I want to hear. Okay. They will. I will. Put up the hand. I will ask, you translate. They will put up a hand, you go. They say, and you translate to me. Okay.
Maybe just two. Yeah, just two. Those two for these four questions. Huh? You will ask these four questions, or one? They can just choose one of No, these. I'll ask. I'll ask. Yeah. Okay, we don't have more time, but we're going to do an exercise quickly. Oke, kita tidak punya cukup waktu, tapi kita akan melakukan sedikit latihan ya. So we will ask the question, and then we need someone's wisdom. You put up your hand and you give us some wisdom. We need your wisdom. Oke, kita akan bertanya pertanyaan ini, tapi kita butuh hikmat dari teman-teman. Jadi silakan angkat tangannya dan sampaikan hikmat yang Anda punya itu. So the first question, Daddy or Mommy, why do you work? Oke, pertanyaan pertama itu, ayah atau ibu, mengapa Anda bekerja? Oke. Anybody that wants to answer? Yes. Yes, please. See, I can see that's a wise man. Wise man. Saya Abraham Ahmad Supena, saya dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, perbatasan Sumatera Selatan. Pak siapa namanya? Abraham Ahmad Supena. So he's from Lampung, quite far from here. His name is Abraham. Angkat dong. Oke. Anak saya sering bertanya kepada saya, Bapak kerjanya apa? So his son oftenly ask him, Dad, what is your work? What's your job? Saya bilang saya berdakwah untuk Allah. My job is what is berdoa? My job is pray, preacher. Yeah. Spread the word of God. Spread for God. Okay. Ya saya bersyukur saya pengikut Allah, saya harus berdakwah kepada orang Islam. So he has to preach to the Muslim Okay. Karena saya sesungguh dulu Muslim. because he previously as a Muslim. Syukran jazilah. Okay, I don't understand. Terima kasih. Okay, so and jawaban Bapak adalah saya adalah pendakwah. Yeah. Hamba Allah. So he's a servant of God. Thank you, servant of God. Thank you, Abraham. One more. Daddy or Mommy, why do you work? One more. Someone with a different answer. Why do you work? Ada yang mau? Oke, depan sini. You are so wise, the others are now very scared. In English? Yeah, in English, yes. Well, I work to provide for my family. We need money to eat. We need money to, I work to provide. Right? Saya harus bekerja untuk menyediakan sesuatu untuk keluarga saya ya, butuh makan, butuh uang. Okay, thank you. That's good. Good Thank enough. you. Very So reasonable. I'll ask the next question and then we'll give you another answer. So the next one is, so Daddy, why do you love Mommy? Or Mommy, why do you love Daddy? Oke, ini What pertanyaan would the sulit. answer be? Ayah, kenapa Anda mencintai ibu dan sebaliknya ibu kenapa Anda mencintai ayah? Ada yang mau menjawab? Anybody wants to try? Okay, maybe another one. If there's no one, yeah, okay, you can. Ada yang lain? Kalau nggak ada satu sini mau lagi jawabnya katanya. Oke, 3, 2, 1 ya udah. No one. Okay. Sorry if no one wants to answer. Well, I love my wife because if my kids ask me why I love my wife, I will tell them that I see in her the qualities of a mother, the qualities of someone who's afraid from Allah and will teach you the qualities of God. And will take care of me and will take care of the family and will stay with us whatever happen and whatever challenges we have. That's what Thank I you. will tell them. Okay. So can I just ask a question? Why are we translating? Because he spoke English and And everybody everybody claps. So that's why. Why? I'm asking the same question. Okay. Okay. So a quick answer. If ever your children ask you wisdom questions, Jika anak-anak Anda menanyakan pada Anda pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan hikmat seperti ini, we need to make sure that we provide them with wisdom for answers. kita memastikan bahwa jawaban kita adalah jawaban dengan penuh hikmat. And the wisest answer we can ever give is an answer connected to our Father in heaven. Dan jawaban yang paling bijak yang kita bisa berikan adalah jawaban yang terhubung dengan Tuhan. So to provide is necessary. Untuk menjawab kebutuhan mereka. To have a great mother in the home is necessary. Untuk menjadi ibu yang hebat itu adalah kebutuhan mereka. But the real reason why you work is even though you get money, and even though you work, and even though you can provide,
is to serve God and to further His mission on earth just where you are. Tapi alasan kenapa kita bekerja sekalipun Anda juga perlu menghasilkan uang dan seterusnya adalah kita adalah memenuhi misinya kerajaan Allah. Why do you love mommy? Kenapa Anda mencintai istri, ibu? So that I can serve mommy to become the best version of herself in God to complete His mission on earth. Supaya saya bisa melayani istri, melayani mami, supaya dia bisa memenuhi misi Allah menjadi versi terbaiknya dia untuk memenuhi misi kerajaan Allah. Okay, so the next one. Selanjutnya, Most people say, what is my purpose on earth? orang berkata ya, apa yang menjadi tujuan saya di dunia ini? Why am I here? Kenapa saya di sini? If people can answer that question, other people want to follow them. Jika orang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka orang lain akan mengikutinya. So the question is, what is your purpose? Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuanmu? How do we think and what do we do to find our purpose on earth? Bagaimana kita berpikir, apa yang kita lakukan untuk bisa menemukan tujuan ini? So if you do the full training, we will take you through an exercise Jika kita melakukan latihan secara penuh ini, kita akan membawa kamu untuk melakukan beberapa pelatihan to help you work through your life to find your purpose. untuk membantu Anda menemukan tujuan hidup. But in 5 minutes, I want to give you a way of thinking Tapi dalam 5 menit ke depan saya akan membawa Anda untuk memiliki cara berpikir so that you can find a purpose for your own life right now. sehingga Anda bisa menemukan tujuan hidupmu saat ini. So the first thing you have to realize Hal yang pertama yang perlu Anda sadari adalah is God is always at work. Tuhan selalu bekerja. And God knows exactly why He's working because He's aiming for something. Dan Tuhan tahu jelas kenapa dia harus bekerja, karena dia memiliki tujuan tertentu. He's in the process of getting more and more and more people to the privilege of heaven. Proses untuk mendapatkan orang, semakin banyak orang untuk menuju ke surga. And most of that work is done through His body, the church. Dan His children. pekerjaannya itu adalah dilakukan, diimplementasikan melalui tubuhnya, yaitu gereja. So the question of purpose is one, what is God busy doing? Pertanyaan pertama mengenai tujuan adalah, satu, apa yang Allah sibuk lakukan sebenarnya? Number two, what does He want to achieve in my area? Apa yang Allah ingin capai di area saya? Number three, where are the children of God busy working to do this? Di mana orang-orang anak-anak Allah itu sibuk untuk mengerjakan hal ini? So you have to realize when you ask these questions, Ketika kita bertanya pertanyaan-pertanyaan ini, you'll only have two options in your life. kita punya dua pilihan dalam hidup kita. The understanding of you have your own life Pemahaman bahwa Anda memiliki kehidupan Anda, and God's kingdom must fit into your life. dan kerajaan Allah harus fit atau cocok di dalam kehidupan Anda. Or we have God's kingdom and my life fits into His kingdom. Kerajaan Allah itu harus fit, harus masuk ke dalam kehidupan Anda. You see, if you have the wrong perception of life, Dan jika kita memiliki pemahaman yang salah, persepsi yang salah tentang kehidupan, if you think life is about you and how God can benefit you, dan jika Anda memikirkan bahwa hidup itu tentangmu dan bagaimana Tuhan bisa memberikan keuntungan untukmu, you will never find your true purpose. dan kamu tidak bisa menemukan tujuanmu yang sejati. Because true purpose will never be for you, it will be for God in His kingdom. Karena tujuan sejatimu itu bukanlah tentang untukmu, tapi untuk kerajaannya. But if you believe that life is all about His kingdom, Tapi jika Anda berpikir bahwa kehidupan Anda itu adalah tentang kerajaan and how Allah, you can fit into His kingdom to help on His mission, dan Anda bisa masuk dalam kerajaan Allah dan memenuhi misinya, then you'll find your purpose. dan Anda akan menemukan tujuannya. Because if I search for my purpose in the wrong place, I won't find it. Dan jika kita mencari tujuan di tempat yang salah, maka kita tidak akan pernah menemukannya. So purpose in life can only be found when you look at the right places. Oke, tujuan hidup yang benar hanya akan bisa ditemukan jika Anda mencari di tempat yang benar. So for the Christian, it is very easy to understand. Oke, untuk orang Kristen itu sangat mudah sebenarnya untuk dipahami. We all know what is Egypt. Kita tahu ya Mesir ya. In our understanding, Egypt is a place of hardship. Di Mesir kita tahu bahwa hidup yang penuh dengan perbudakan. And we also understand that we have the promised land. Dan kita tahu pemahaman tentang tanah perjanjian. So the big question of purpose is the following. Oke, jadi pertanyaan besar tentang tujuan itu adalah berikut ini. What can I do Apa yang bisa saya lakukan to take people out of Egypt untuk mengeluarkan orang-orang dari Mesir
and move them to the promised land. dan membawa mereka kepada tanah perjanjian. Because that is true purpose. Karena itu ada tujuan sejati. And there are many, many ways that we can do this. Dan banyak cara kita bisa lakukan hal ini. Some will preach. Seseorang bisa berkhotbah, Some will serve. seseorang melayani, Some will train. beberapa akan melatih, Some will feed. beberapa akan berikan Some makan, will care. beberapa akan berikan Some will peduli, teach. beberapa akan mengajar, Some will protect. beberapa akan But what melindungi. should I do to move people from Egypt to the promised land? Tapi apa yang harus saya lakukan untuk memindahkan orang dari Mesir kepada tanah perjanjian? So for us to get this concept right, we need to realize the following. Nah, untuk memahami konsep ini dengan benar kita harus melihat hal ini. Most people, when they think about purpose, Ketika sebagian besar orang ketika memikirkan tentang tujuan, they will think about what should I do? My life. What should I do with my life? mereka berpikir tentang apa yang harus saya lakukan dengan hidupku. But if you look at these circles, you see the bottom right-hand circle, number 1, always starts with God. Dan ketika melihat lingkaran ini yang nomor 1 justru harus mulai selalu dari Tuhan. So to find purpose, I first ask questions about God, His character, and what He wants to accomplish on earth. Dan untuk menemukan tujuan saya harus bertanya tentang Tuhan, siapa Tuhan, bagaimana karakternya. The second circle is the circle of context. Lingkaran kedua ada tentang konteks. It's the place you live in, where you go to work, where you go to church, your children's school, where you go to the mall. That's your context, the place where you live. Ya, kemana Anda pergi, kemana Anda bekerja, kemana anak-anak Anda hidup, itu adalah tentang konteks. So you ask the question, what represents Egypt in my context? Dan Anda bertanya, apa yang mewakili Mesir dalam konteks hidup saya? Because I want to move people in my context from Egypt to the promised land. Karena saya ingin memindahkan orang-orang dalam konteks saya itu dari Mesir ke tanah perjanjian. And the third circle is the circle of you. Dan ketiga, lingkaran ketiga adalah tentang saya. What is my gifts? What is my skills? Apa What is my kemampuan saya? talents? Apa talenta saya? And what do I sense God is telling me to do? Apa yang Tuhan sepertinya katakan untuk saya harus lakukan? You see, if you think of the problems in your area, Jika Anda berpikir tentang masalah yang ada di area Anda, you think of the promise, what should happen with the people, Anda lihat apa yang seharusnya terjadi dengan orang-orang itu, you have in your mind what you think God is telling you to do and what you can do, dan Anda berpikir di pikiran Anda, oh apa yang sebenarnya Tuhan kira-kira minta kita untuk lakukan dan kita bisa lakukan. and you look for a vehicle to use to do that. Maybe a movement at your church or a movement like this one or an organization doing the job. Dan Anda melihat kendaraan itu yang mungkin Anda bisa lakukan untuk bisa melakukan pergerakan ini melalui gereja Anda gitu, melalui pelayanan apapun itu. Then you do the following. Dan Anda melakukan hal ini. So what you tell yourself is, I intend to do the following. Dan saya berniat melakukan hal tersebut. Let me just get that on. So I purpose or I intend to train, to Saya care, berniat bermaksud untuk peduli, to facilitate, untuk to memfasilitasi, teach. untuk mengajar. And then you think of the people that you want to work with. Dan pikirkan orang-orang yang Anda ingin melakukan hal tersebut. Children, parents, leaders, Anak-anak, orang tua, para Poor pemimpin, people. anak orang-orang miskin, Muslim people, orang-orang muslim, Christian people, orang Kristen. whatever. And you think of the promise and you think of Egypt and you say, I want to move them from this state to that state. So, Apapun tersebut Anda pikirkan bahwa ada tanah perjanjian, ada Mesir, Anda ingin memindahkan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. so I intend to train and facilitate broken families to families understanding heaven at home through the world needs a father. That's the Saya purpose statement. berniat untuk masuk untuk memindahkan orang dari mereka yang tidak paham, memindahkan mereka untuk memahami melalui pelatihan ini, the word needs a father. Or I intend to feed hungry families and bring them to a place of self-sufficiency through the feeding scheme of the church. Dan mungkin mereka kita bermaksud untuk Through the feeding scheme of the church, it's an example. Okay. Feed people, to move them from untuk hungry memindahkan to fed. orang-orang miskin itu bisa membawa mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. I think what is important to understand, friends, Hal yang penting yang perlu kita pahami adalah the important thing to understand is the following. Hal yang perlu kita pahami berikut adalah If you want to find your purpose, jika Anda ingin menemukan tujuan it is Anda, no use to wait for the big thing to happen one day.
Sometimes when we think about purpose, we think this big thing should come from God and fall into our lap. Ya, dan kadang-kadang kita berpikir bahwa tujuan hidup itu udah datang dari Tuhan gitu dan kita tidak melakukan And apa-apa. then we wait and we wait and we wait and we never find our Dan akhirnya kita purpose. tunggu dan kita tidak pernah menemukan tujuan itu. But you need to understand purpose starts now. Dan kita harus pahami bahwa tujuan itu dimulai By dari what saat ini. God wants to do now in the place where you live through you. Tuhan ingin melakukan saat ini di tempat di mana Anda tinggal untuk melalui Anda. One step of action or one phone call and you can start. Satu langkah saja, satu telepon saja itu dan Anda bisa memulai. And if you follow down this road by doing small little things, God will direct. And one day you look over your shoulder, you say, oh, look at the golden thread. Dan Anda melangkah melalui jalan yang Tuhan pimpin dan ketika Anda berbalik melihat, oh itu adalah jalan emas yang Tuhan taruh. Because purpose grows slowly, but it takes you to a big thing. Karena tujuan itu bertumbuh secara perlahan, namun itu mengarahkan Anda kepada tujuan yang besar. So obviously this should happen through prayer and spending time with God. Dan ini terjadi melalui doa pastinya dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. But what I want to achieve today is to encourage you to start with something today. Dan apa yang saya ingin lakukan hari ini adalah untuk mendorong Anda untuk bisa mulai hari ini. So before we carry on, I want to do a prayer. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin berdoa. If you just close your eyes. Tutup mata Anda. Father, I want to pray for my friends. Tuhan, aku ingin berdoa untuk teman-temanku. Lord, we are all still alive with a reason. Kami semua hidup untuk sebuah alasan. Because it's much better in heaven. Karena jauh lebih baik ketika di surga. But you choose to leave us on earth because you can still use us. Tapi engkau memilih untuk ada di bumi karena supaya Anda bisa memakai kami. My prayer is, Father, Doa kami ya Tuhan. please give us your eyes. Berikan kami matang-Mu. Please give us your ears. Berikan kami telinga-Mu. Please break our heart for what breaks yours. Hancurkan hati kami sesuai dengan apa yang hatimu hancur juga Tuhan. Lord, and compel us in love to take the first step. Penuhi kami dengan kasih-Mu untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Holy Spirit, right now I pray Roh Kudus, saat ini kami berdoa. that you will bring an unctioning or something in everyone's spirit right now Berikan kepada setiap orang, di setiap roh, setiap orang yang hadir di tempat of ini. that one thing that they need to do. Satu hal yang mereka perlu lakukan. And then without a worry of finances Dalam hal finansial, or without the worry of time or resources, atau apapun tanpa kekuatan ataupun semua resource yang mereka butuhkan. just move them to take the first step. Dan gerakkan mereka Tuhan untuk bisa mengambil langkah pertama mereka. Because I know, God, Karena kami tahu if Tuhan, we are faithful, jika kami setia, if we are obedient jika kami taat to take the first step, untuk mengambil langkah pertama ini, you will help us on the rest of the journey. Engkau akan membantu kami untuk melewati sepanjang jalannya. I believe, Father, Kami percaya Bapa, that the potential in this room, bahwa ada potensi di dalam kelompok orang ini. locked up and everyone sitting in the chairs, Setiap orang di tempat ini yang sedang duduk di tempat ini, is more than enough to change Indonesia forever. lebih dari cukup untuk mengubah Indonesia selamanya. There are more than enough families in this room Lebih dari cukup keluarga-keluarga di tempat ini to change the understanding and application of family forever. untuk mengubah pemahaman aplikasi dari tentang keluarga selamanya. The question is, Pertanyaannya adalah, will we take the first step? siapa yang akan mengambil langkah pertama ini? Please infuse them with purpose. Tunjukkan mereka tujuannya Tuhan. Inspire them and encourage them. Dorong mereka Tuhan. Empower them Mampukan mereka and Tuhan. provide whatever is needed. Dan sediakan apa yang mereka butuhkan. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. So I want to end off by just a few steps of how to maintain moral authority. Dan ini ada beberapa langkah untuk bagaimana kita memaintain otoritas moral. So 5 things that you need to remember. 5 hal yang perlu kita ingat. You cannot go without that. If you want moral authority, you need that. Jika Anda ingin otoritas moral, Anda butuh ini. Number 1, be saturated by the word of God. Nomor 1 ada tersaturasi dengan firman Tuhan. So you have to be full to capacity with the Bible. Kita harus memiliki kapasitas yang penuh dengan Alkitab firman You Tuhan. cannot live only by the word that you hear from the pastor. Kita tidak bisa hidup berdasarkan kata-kata dari apa yang kamu dengar dari You need to read your own pastor. Bible. Kamu harus membaca Alkitabmu sendiri. There was a research done by the Barna Group Ada penelitian dilakukan that showed and proved that if you read the Bible less than 4 times in a week, jika kamu membaca Alkitab itu kurang dari 4 kali per minggu, the experience of the effect of the word in your life will always be nothing. dan pengalaman yang akan kamu alami dari Alkitab itu akan selalu
tidak ada apa-apa. But as you read it 4, 5, 6 or 7 days in a row per week, exponentially your experience will change. Dan jika Anda melakukan itu 4, 5, 6 kali berturut dalam seminggu dan secara eksponensial itu akan mengubah hidupmu. And this research was done over thousands of people. Dan penelitian sudah dilakukan untuk ribuan orang. Just because of this, you need to understand you have to read your own Bible so that you can change and so that your family can follow. Dan kita harus memahami bahwa kita harus baca Alkitab kita sendiri sehingga dirimu bisa berubah dan keluarga kita pun bisa mengikuti. Secondly, we need to be led by the Spirit. Dan yang kedua adalah kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. You have to keep your eyes and your ears and your spirit open for God's guidance. Kita pastikan bahwa mata kita, telinga kita, roh kita terbuka untuk tuntunan Tuhan. But what is important is two things. You will never hear the Spirit if you do not have the Word inside of you. Dan yang penting adalah salah satu hal yang pertama adalah Anda tidak akan pernah bisa mendengar apa yang Because Roh God, Kudus katakan jika tidak ada firman Tuhan di dalammu. God only speaks His Word. Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. If you don't have the Word, you Jika Anda won't tidak punya hear His firman, voice. Anda tidak akan pernah mendengarkan And then secondly suaranya. onto that, the Spirit works only there where the Spirit inhabits. There where the Spirit is found, that's where He works, the Holy Spirit. So if you live in the world, if you do the things of the world, you won't hear the Spirit. Oke. Jika Anda bekerja atau hidup dalam dunia gitu, maka Anda akan bekerja atau hidup dengan roh yang di dunia itu. Thirdly, you need to live a life with a pure conscience. Yang ketiga adalah Anda harus memiliki hati nurani yang murni. So number one, we need the Bible. Nomor satu kita butuh Alkitab. We need the leading of the Spirit. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. And now as we repent and as we find forgiveness, we need a clear conscience. Dan ketika kita mengulang hal tersebut, mengalami pengampunan, kita harus memiliki hati nurani yang How murni. do we get a constant, clear conscience? Bagaimana kita memiliki hati nurani yang murni ini? By reflecting in the Word daily, Dengan bercermin kepada firman Tuhan setiap hari. asking God to show the sins in your life, Minta Tuhan tanya apa yang ditunjukkan dalam hidupmu. asking God to show you the wrong motives in life, Minta Tuhan tunjukkan setiap motif atau motivasi yang salah dalam hidupmu. and every day ask for God's direction. Dan every day. Ask for God's direction. Dan setiap hari tanyakan Tuhan arah apa yang menjadi arah saya. Because if you live your day and you have repented, Dan jika Anda hidupi harimu dan Anda sudah bertobat, you checked your motives, cek motivasimu. and you know that you follow God, Dan Anda tahu bahwa Anda mengikuti Tuhan. your conscience can be clear. Dan hati nuranimu akan menjadi murni. The next one Selanjutnya is to confront immoral activities. Selanjutnya adalah menghadapi kegiatan amoral. So if something is wrong, it is wrong. Jika sesuatu yang salah ya salah. And if you do not confront it, you won't have a voice. Dan jika Anda tidak menghadapinya, maka Anda tidak akan pernah So to memiliki the suara men, itu. if you sit in a group and the men shows pornography, Dan jika Anda dalam satu kelompok dan seseorang menunjukkan pornografi, and you don't say anything about that and disagree, you lose your voice. dan Anda jika tidak mengatakan hal tersebut, apapun tentang itu, dan Anda tidak setuju, Anda kehilangan suara Anda. If you hang out with friends and they become drunk and you don't say anything, you lose your voice. Dan jika Anda keluar dengan orang-orang dan orang yang sedang mabuk, dan Anda tidak mengatakan apapun, Anda kehilangan suara Anda. It's very dangerous. Sangat berbahaya. Okay, so we have to confront immoral Dan activities. kita harus menghadapi kegiatan amoral. And then the last one is Hal terakhir adalah, you can only have authority if you submitted to accountability. otoritas moral hanya akan kita miliki jika kita memiliki penundukan diri. Somewhere, someone in your life needs the right. You need to give someone the right to speak into your life and say what is wrong and what is right. Kita harus mengizinkan orang lain untuk bisa mengatakan, berbicara kepada dirimu apa yang dirimu sudah lakukan secara benar atau tidak. Otherwise, you become the God unto your own life. Atau tidak, Anda akan menjadi Tuhan pada dirimu sendiri. Okay. Riet, Baiklah. you want to come up and just do the rest? Because Riet will now come in with the mother role that connects to moral authority. Oke, Riyad akan menjelaskan tentang otoritas moral yang terhubung dengan peran sebagai ibu. Can you just stand up a little bit and stretch your legs? I see a lot of you are sleeping. Silakan Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, lakukan stretching karena saya lihat ada yang mengantuk. I know lunch makes you tired. Saya tahu makan siang membuat kita lelah. It was nice, eh? Lunch. Oke. Makan siangnya enak ya. For many years,
Selama bertahun-tahun, I believed my purpose was to be a mother saya percaya bahwa tujuan saya adalah menjadi seorang ibu and to support my husband, that dan is a untuk preacher. mendukung suami saya adalah seorang pengkhotbah. But that was the wrong purpose. Tapi itu adalah tujuan yang salah. Oh, you can sit down. Thank you. Anda boleh duduk sekarang. So I thought being a mommy and being supportive towards my husband, the preacher of the church, Jadi saya pikir menjadi seorang ibu dan menjadi seorang pendukung bagi suami saya yang adalah pengkhotbah, it's a good purpose. itu adalah tujuan yang baik. And especially for women, Dan khususnya bagi para wanita. you have your own unique purpose. Anda harus memiliki tujuan khusus Anda sendiri. God has created you, equipped you, and empowered you. Tuhan telah menciptakan dan melengkapi Anda dan memberdayakan Anda. So you better believe it. Dan sebaiknya Anda percaya. And you better ask God to reveal it to you. Dan sebaiknya Anda meminta Tuhan untuk menyingkapkan. You are going to be surprised. Dan Anda akan sangat terkejut. Okay. And I just wanted to add that when Vian asked the knowledge questions, Dan saya ingin berkata waktu Vian menanyakan tentang pertanyaan pengetahuan. he said, what if your child is asking you, Daddy, why do you work? Mengapa Anda bekerja? And you said to provide. And you say, kamu berkata untuk menyediakan kebutuhan. Then he asked, why do you love your wife? Dan mengapa kamu mengasihi istrimu? I was thinking you're going to say, because she works as well. Saya pikir kamu akan menjawab, oh karena dia juga bekerja. And she also provides. Dan dia juga menyediakan. But you did the right thing. Well done. Tapi ternyata kamu menjawab dengan benar. Ya, bagus sekali. All right, so validation, I'm going to carry on. It is the first role of the mother. Sekarang tentang validasi, ini adalah peran pertama dari seorang ibu. And I'm just going to tell in a few minutes how do I validate my husband. Dan dalam beberapa menit ini saya ingin menceritakan bagaimana saya memvalidasi suami saya. Okay, the next slide, please. Oh, the next slide. So if we look at this slide coming up. Next slide yang gambar diagram. Okay. Who is the leader of your home? Next slide. Don't worry. Siapa pemimpin di dalam rumah? We've learned now that that is the husband, the father. Kita belajar bahwa yang menjadi pemimpin adalah ayah. Then what am I? The Dan mother. apa peran kita sebagai ibu? I am the one that is a validator. Dan saya adalah seorang yang meneguhkan atau memvalidasi. This means that I must really support my husband in the decisions that he makes. Ini And berarti saya harus mendukung dia dalam setiap keputusan yang dia buat. because if I don't do it, Karena jika saya tidak melakukannya, my children will not follow. maka anak-anak saya juga tidak akan mengikuti. But if I am an enthusiastic validator, Tapi jika saya antusias atau semangat untuk memvalidasi atau mendukung, my children will follow. maka anak-anak saya akan mengikuti. So if we look at that diagram and I ask you, Nah, kalau kita lihat diagram ini dan saya bertanya kepada Anda, who has the most important job there? siapa yang punya tugas paling penting di sini? Who do you think? Siapa yang Anda pikir punya tugas paling penting? It's the mother. Adalah seorang The ibu. mother makes the father the leader Ibu membuat ayah menjadi seorang pemimpin. because she validates him, then he will be the leader in the home. Karena ibu memvalidasi dan ayah menjadi seorang pemimpin. But unfortunately, Tetapi sayangnya, in many households, di dalam banyak rumah tangga, there's a lot of disagreement. ada banyak ketidaksetujuan, ketidaksepakatan. And we also tend to discuss the husband's faults with our children. Dan seringkali kita membahas kesalahan-kesalahan suami di depan anak-anak kita. And we break down his image in the home. Dan kita merendahkan atau menghancurkan citra dia di depan anak-anak kita. And that is dangerous. Dan ini sangat berbahaya. Because our children are looking Sebab anak-anak kita memperhatikan and they want to follow a good example. dan mereka ingin mengikuti contoh yang baik. I love a scripture in 1 Peter 3 verse 7. Saya sangat suka firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. It says, husbands, Suami, you sebentar. want to look for it, Ya. okay? Or you can just read it here.
It's here. Oke. Husbands, You read it. in the same way, I must not read the whole one. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Do you want your prayers to be hindered? Apakah kalian ingin doanya tidak terhalang? No, we don't want to. Kita tidak ingin doa kita terhalang. So we must know that we are partners in life. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah rekan di dalam. And we have a responsibility to be in this partnership and showing our children the way. Dan kita harus menjadi seorang pendukung dan menunjukkan itu kepada anak-anak kita. So there are certain fruits of validation. Nah, ada beberapa buah dari validasi. If I sow, I will reap. Jika saya menabur, saya akan menuai. And sometimes we have good fruit, Dan kadang-kadang kita mendapat buah yang baik, and sometimes there's bad fruit. dan kadang-kadang buah yang buruk. But we need to have good fruit in our homes. Tapi kita harus memiliki buah yang baik di dalam rumah kita. So for a mother, Dan karena itu sebagai seorang ibu, it is very important to validate the husband in a positive way. sangat penting bagi seorang istri memvalidasi suaminya atau ayah dengan cara yang positif, Because your children are watching you. sebab anak-anak sedang memperhatikanmu. So are you, mothers, ask yourself the question, Karena itu ibu-ibu tanyalah kepada dirimu sendiri, do you affirm your husband or validate your husband verbally? apakah engkau mengafirmasi atau memvalidasi suamimu secara verbal, Where your children can see it. dan bagaimana supaya anak-anakmu bisa melihatnya? Answer yourself. Tanya diri sendiri dan jawab ibu-ibu ya. How many times do you validate his worth, his ability, and his relevance? Jadi seberapa sering ya ibu-ibu memvalidasi nilai, kemampuan, dan relevansi suami. Because you can try to tell your children anything you want to. You can tell your children anything. Kamu bisa berkata apapun kepada anak-anakmu, But these are the things that they are watching. tetapi mereka akan memperhatikanmu. And that will teach them how to work with their husband and their wife one day. Dan itu mengajarkan mereka bagaimana nanti mereka akan bekerja sama dengan suami atau istri mereka nantinya. If you ask an 8-year-old child, Jika Anda bertanya kepada anak usia 8 tahun, they must draw a picture of Father God. jika dia suruh menggambarkan gambar Allah Bapa, They will draw their father. mereka akan menggambar ayah mereka. That is the picture of God. Karena itulah gambaran Allah Bapa. And if us as mothers, Dan jika kita sebagai ibu, if we criticize, we tear that picture down. jika kita mengkritik suami kita, maka kita sedang merendahkan gambar tersebut. They can see your children in the mother's eyes. Anak-anak bisa melihat dari mata ibu. They can see your attitude towards your husband. Mereka juga bisa melihat dari sikap kita terhadap suami. And they know if you respect or disrespect your husband Mereka tahu apakah engkau menghormati atau tidak menghormati by suamimu. looking at your eyes. Dengan melihat matamu. And we don't want that. Dan kita tidak ingin hal itu. Because we want the fathers to change. Dan kita ingin para ayah berubah. We want them to come to World Needs a Father and learn. Kita ingin para ayah datang ke pelatihan The World Needs the Father. We want them to be better fathers. Kita ingin mereka menjadi ayah yang lebih baik. But sometimes we don't give them the chance to change. Tapi kita kadang-kadang tidak memberikan mereka kesempatan untuk berubah. And we don't believe that they will change. Dan kita tidak percaya bahwa mereka bisa berubah. So sometimes we have to keep on and trying until we see the difference. Karena itu kita harus terus mencoba dan mencoba sampai kita bisa melihat perubahan. Even for women that is single, divorced, Dan termasuk juga untuk para wanita yang mengalami perceraian.
I'll teach them to validate the father in front of the children. Saya mengajarkan mereka untuk memvalidasi suaminya di depan anak-anaknya. Even if she hates him, Meskipun dia benci pada berarti mantan suaminya ya. she needs to validate that father in front of the children. Tapi dia harus memvalidasi mantan suaminya di depan anak-anaknya. Because God blesses unity. Sebab Tuhan memberkati kesatuan. And if it's divorced parents, it's no longer about you and me. Sebab pasangan suami istri yang bercerai tidak masalah kamu dan saya. But then it's about the children. Tetapi ini mengenai anak-anak. So if we look at the next slide, Kalau kita melihat slide berikutnya, that is exactly what I'm talking about. ini adalah tentang So validasi. once I asked my youngest daughter, Satu hari saya bertanya kepada anak perempuan saya yang paling muda, what was the best day of your life? apa hari yang terbaik di dalam hidupmu? And I thought of many things that she could answer. Dan saya mulai berpikir tentang hal-hal yang mungkin akan dia jawab. We had very nice holidays, Kita punya liburan yang a menyenangkan. lot of fun as family together. Kita punya banyak keseruan sebagai sebuah keluarga. But what she said caught my attention. Tapi apa yang dia sampaikan itu membuat saya memperhatikan. She was not thinking, she answered immediately. Dia tidak berpikir, dia menjawab dengan segera. She said, Mommy, Dia berkata, Ibu, the day that you and Daddy hari di mana kamu dan ayah promised me you will never divorce. berjanji bahwa kamu tidak akan pernah bercerai. That was the best day of her life. Itu adalah hari terbaik dalam hidupku. And even the day before we came, Dan the day before we traveled here, dan sehari sebelum mereka berangkat kemari ke Indonesia, I said to her, Zeska, do you remember that day? apakah kamu ingat tentang hari itu? And she said, yes, she remembers that day. Ya, dia masih ingat hari itu. And it's quite a few years ago. Dan itu adalah beberapa tahun yang lalu. So even if you are divorced, Jadi meskipun Anda bercerai, the parents must still have unity in how they treat their children. mereka tetap harus menjadi satu kesatuan di dalam perlakukan anak-anak mereka. Because if there's unity in the home, there's authority. Karena jika ada kesatuan, maka akan ada otoritas. Then you and your wife are like a united front. Dan Anda dengan istri Anda menjadi satu, menjadi tim yang bersatu. Then if you discipline from the same mouth. Dan kalau Anda melakukan disiplin, lakukan disiplin yang sama. And children feel very safe within those boundaries. Dan anak-anak akan merasa aman di dalam batasan-batasan tersebut. The child has identity then. Dan kemudian anak-anak juga akan memiliki identitas. He knows exactly who he is. Mereka tahu siapa diri mereka. He's got a good self-esteem. Mereka punya harga diri yang baik. He feels so safe in an atmosphere of love. Mereka merasa aman di dalam atmosfer penuh kasih. And he knows that his parents love him. Dan mereka tahu bahwa orang tuanya mengasihi mereka. But if we look at the next slide, Tapi kalau kita lihat yang berikutnya, many houses look like this. banyak rumah tangga seperti ini. Father and mother attack each other. Ya, ayah dan ibu saling menyerang satu sama lain. They are divided team. Ya, mereka adalah tim yang terpecah. And this causes a lot of problems and confusion in the home. Dan ini menyebabkan banyak masalah dan kebingungan di dalam rumah. The child do not have an identity. Anak tidak memiliki identitas. Who am I? Siapa saya? He struggles to believe. Dia sulit untuk percaya. He manipulates. Ya, dia bisa memanipulasi. He talks to mommy bad about daddy, Ya, dia datang ke ibu bicara tentang ayah, and then to daddy about mommy. dan kemudian datang ke ayah bicara tentang ibu. And he's just playing them off against each other. Ya, dan dia mempermainkan satu sama lain. These children are fearful children. Dan anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut. And they are also children that perform and try to get the attention and love. Dan mereka selalu berusaha untuk berprestasi dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih. Because I want your acceptance, Karena saya ingin penerimaanmu, and I have to perform so my parents can love me. dan saya harus melakukan sesuatu supaya orang tua saya mengasihi saya. And if I do not meet the expectations, Dan jika saya tidak memenuhi ekspektasi atau pengharapan tersebut, they become fearful mereka menjadi takut and they feel like a failure. dan mereka merasa gagal.
So we must be careful Karena of itu these, kita harus hati-hati types of dengan tipe seperti ini ya, tim yang terpecah. yes, of discipline. Very important. Okay. Okay, the next one we're going to look at, so we're only breaking at, sorry, 1:30. Okay. All right, are you still awake? Apakah masih bangun Bapak Ibu? Yes. Okay, good. Okay, so this is role role number 3, Nah sekarang kita akan masuk ke peran nomor 3. and it's just elaborating a bit more on intimacy. Nah ini bicara lebih banyak tentang keintiman. So like we said in the beginning, the mother is the one that imparts intimacy into the children. Ya dari sejak awal saya sudah mengatakan bahwa ibu penting dalam membangun keintiman dengan anak. But also imparting intimacy into the home. Dan dia juga membawa keintiman itu ke dalam rumah. So if you think of intimacy, Jika Anda berpikir tentang keintiman, many times we will think of romantic stories, kita seringkali berpikir tentang kisah-kisah romantis. happy endings, Ya, akhir yang indah, yang bahagia. fantasize of stories that we wish we had. Ya, kisah-kisah fantasi yang kita harapkan, yang mimpikan kita punya. Because we all long for a special connection with somebody. Karena kita sebenarnya merindukan sebuah koneksi yang khusus dengan seseorang. And intimacy is something that is a connection between two people. Keintiman adalah hubungan khusus antara dua orang, And you do not need words. di mana kata-kata tidak selalu diperlukan. The eyes is the center of where everything is portrayed from. Tetapi di matalah segala sesuatunya ditampilkan. So intimacy is portrayed through your eyes. Karena itu keintiman dipancarkan melalui mata Anda. Just by giving your husband a certain look, Hanya dengan memberikan tatapan tertentu kepada suami Anda, he knows you love him. dia tahu bahwa Anda mengasihi. By looking at your child in a loving way, they know you love them. Dengan menatap penuh kasih kepada anak kita, mereka tahu bahwa mereka dikasihi. And children are very clever. Dan anak-anak itu sangat pandai. They check your eyes. Dia selalu mengecek, ya, memeriksa mata Anda. With your mouth, you can say, Ya, untuk mulut kita bisa jaga. no, Ya, kita bisa berkata, I'm not cross with daddy. ya saya tidak ribut dengan ayah. But they can see in your eyes you are cross. Ya, tapi mereka bisa melihat dari mata Anda. And now you are not only not respecting the father, Nah, bukan saja Anda tidak menghormati suami, you are also a liar. tapi Anda juga berbohong kepada anak And Anda. now they wonder why. Dan mereka bertanya-tanya mengapa. So intimacy is also portrayed to your children Dan karena itu intimasi juga memberikan gambaran kepada anak-anak by the way that you and your husband interacts in the home. bagaimana Anda dengan suami Anda berinteraksi satu sama lain di rumah. Children loves it when there is harmony in the home. Mereka suka jika ada keharmonisan di dalam rumah. It is important that we remember this. Sangat penting untuk kita mengingat hal ini. So being an intentional parent, Jadilah seorang tua yang dengan intensional, dengan sengaja you are going to work at this. untuk bekerja dalam hal ini. Are you? Mau Bapak Ibu? Mothers, never again just give that ugly look. Jangan hanya memberikan wajah yang buruk. Like Jenny said, flashing eyes. Ya, seperti Jenny berkata, mata yang menyala. Remind yourself every time what you are doing. Ingatkan diri Anda senantiasa apa yang sedang kamu lakukan. So women has a deeper longing for intimacy than men. Wanita memiliki kerinduan yang lebih besar akan keintiman daripada pria. Males live shoulder to shoulder. Ya, pria mungkin bahu dengan bahu. They don't need a lot of words. Ya, mereka tidak perlu banyak kata-kata. They will go on a fishing trip with a friend. Mereka bisa pergi memancing dengan teman. He will be away the whole weekend. Dia bisa ada di sana sepanjang minggu, akhir minggu. And when he comes back home, Dan ketika dia pulang ke rumah, you are so curious. What happened? ya, Anda menjadi sangat ingin tahu ya apa yang terjadi di sana. How was your trip? Bagaimana perjalananmu? And he said it was the best trip ever. Oh, ini adalah perjalanan terbaik yang pernah saya And you punya. say, what did you talk about? Apa saja yang kamu bicarakan? No, we never spoke a word. Kita tidak pernah bicara apapun. We were sitting next to each other catching fish the whole night. Kita hanya duduk bersebelahan dan kita sibuk memancing. So they don't need
a lot of words. They need companionship. Ya, mereka tidak perlu banyak kata-kata, mereka hanya butuh persahabatan atau berdampingan. Ladies, your husband love it Nah, ibu-ibu, suami Anda menyukainya if you sit next to them jika Anda duduk di sebelahnya when they are working or watching TV ketika dia sedang bekerja atau sedang menonton televisi. and guess, not say a word. Dan tebak, tidak perlu ada kata-kata. Don't say anything. Tak usah berkata apapun. Just sit there, Hanya duduk saja. shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder. Being his bahu dengan companion. bahu. Sebagai seorang teman atau pendamping. He loves it. Dia akan suka hal itu. But I've got bad news for the men. Tapi saya punya berita buruk untuk para pria. If the woman has to do their part, Jika wanita ingin melakukannya bersama-sama berdua, to be a good companion, untuk menjadi teman yang baik, I've got work for you as well. saya juga punya pekerjaan untuk Anda. Women live face to face. Wanita suka berhadapan tatapan wajah ya. We have many words. Kami butuh banyak kata-kata. See, the husbands are laughing so loud. I know. Lihat bapak-bapak I know. banyak yang tertawa. So, sometimes when the husband gets back to home, Jadi ketika para ayah pulang ke rumah, he used up all his words at work. ya dia tinggalkan semua kerjaannya. But the problem is, Tetapi masalahnya, his wife haven't even begun. His wife has not even begun. tapi istrinya belum mulai sama sekali ya. So women love to go to coffee shops, Jadi para wanita suka pergi ke kedai kopi, drink coffee, and don't even give each other time to speak. ya, dan beli kopi dan Yeah. They go and they speak. They don't give each other time to answer. dan even. berbicara satu sama lain. So we like to tell the full story. Dan kita suka memberikan cerita yang lengkap. So men, this is important. Jadi para pria ini yang penting, Women like connection. ya, para wanita suka keterhubungan. They want eye contact. Mereka suka kontak mata. So they want to talk to you and Mereka- look you in the eye. Mereka suka berbicara denganmu dan menatap matamu. And they don't want to be nice to you. Mereka tidak hanya ingin baik terhadapmu And then sometimes they are fearful dan kadang-kadang merasa takut that you will expect something in the evening. dan bahwa Anda mengharapkan sesuatu nanti di malam hari. So it's important that you assure your wife Ada sangat penting Anda menjamin istri Anda that from today bahwa mulai hari ini you don't have any expectations. bahwa Anda tidak memiliki ekspektasi apapun. So it's important. Ini sangat penting. Okay. But women, we must also remember Nah, tapi buat para wanita juga penting untuk diingat, that we have a responsibility as being a wife kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang istri to also fulfill our husband's needs. untuk memenuhi kebutuhan suami kita. Okay. How can I enhance closeness more? How can I enhance intimacy? Bagaimana kita bisa meningkatkan keintiman atau kedekatan? It's the next slide. So firstly, we said being connected with the eyes, Yang pertama terhubung dengan mata, because the eyes are the mirror of your soul. karena mata adalah cerminan dari jiwa Anda. Then number 2, pray together. Yang kedua berdoa bersama. This is very important for every couple. Ini sangat penting untuk setiap pasangan. Couples that pray together, stay together. Pasangan yang berdoa bersama akan tetap bersama. And sometimes we need to do it in front of the children. Dan kadang-kadang kita perlu melakukannya itu di depan anak-anak. So in our home, Dan karena itu di rumah kami, sometimes we get a message. karena kami memberikan pesan, Somebody's in trouble, we have to pray. ada seorang di dalam kesulitan dan kami harus berdoa. We do it immediately. Kami melakukan segera. Maybe I'm in the car with the kids, Mungkin saya sedang ada di mobil dengan anak-anak or we're busy making food. atau sedang sibuk membuat makanan. We'll say, let's pray for these people, and we will start and pray. Saya akan berkata, mari kita berdoa, kita stop dan kita mulai berdoa. So it's not something that our children do not know. Itu bukan sesuatu yang anak-anak tidak tahu. Prayer is familiar to them. Ya, doa adalah sesuatu yang umum bagi mereka. And it's unfamiliar if they go to homes where they do not pray. Adalah sangat tidak umum kalau dia pulang ke rumah di mana di dalam rumah itu tidak ada doa. And Vian and myself, we also have this ritual at night.
Dan Vian dan saya mempunyai seperti kebiasaan di malam hari. We call it 2 minutes. Kami sebut itu 2 menit. So one of us before we sleep Ya, jadi sebelum kami tidur, will say 2 minutes. kami akan berkata 2 menit. And then we pray for 2 minutes and we sleep. Kita akan berdoa selama 2 menit dan kemudian tidur. It's something very, very easy that you can implement in your marriage. Itu hal yang sangat mudah yang bisa diterapkan dalam pernikahan. Okay, I want to know now, do we break? And then I'm almost finished, or do I finish? Do I finish? Okay. So the next one is in close relationship, there's transparency. Yang berikutnya adalah transparansi. So we bond in weakness. Kemudian ikatan melalui kelemahan. And when we are weak, Ya, ketika kita lemah, we are open. kita terbuka And then we will share. dan kita akan berbagi. So our relationship with our children need to be like that. Nah, hubungan kita dengan anak-anak perlu demikian. And also with our spouse. Dan begitu juga dengan pasangan kita. So that they will tell us anything. Karena itu mereka akan mengungkapkan segala sesuatu. But as parents, we need to be careful. Tapi sebagai orang tua kita perlu berhati-hati. Because young children will probably tell you everything. Karena anak-anak kecil mungkin akan memberitahukan segala sesuatu kepada Anda. But teenagers, they are a different story. Tetapi remaja akan memiliki kisah yang berbeda. And sometimes they are so scared of your reaction. Kadang-kadang mereka takut terhadap reaksi Anda. Then they don't tell you. Sehingga mereka tidak akan mengatakannya kepada Anda. So they did a survey and research. A research study showed. Ada sebuah riset menunjukkan They wanted to know why teenagers don't tell their parents everything. mengapa remaja tidak memberitahu orang tuanya segala sesuatu. And they said it's because my parent overreacts. Dan mereka menjawab karena orang tua saya reaksinya berlebihan. The parent just want to fix the problem as soon as possible. Orang tua ingin segera menyelesaikan masalah atau memperbaiki masalah secepat mungkin. So if this teenager boy has a problem with pornography, Jadi ketika ada seorang remaja laki-laki punya problem pornografi, he knows if I tell my mother or father, dia berpikir kalau saya memberitahu ayah atau ibu saya, they are going to take my phone and throw it in the sea. mereka akan mengambil handphone saya dan buang ke laut. And I will never have a phone again. Dan saya nggak akan punya handphone lagi. And because of that, they are not comfortable to tell their parents. Dan karena itulah dia dirasa tidak nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya. So we need to change our way of working with our teenagers. Karena itu kita perlu mengubah cara kita bekerja sama dengan remaja kita. A lot of talk, Banyak percakapan, a lot of intimacy, banyak keintiman. because that will learn them to trust you. Karena itu akan buat mereka belajar untuk percaya kepada Anda. Also that they can know that you believe them. Dan itu juga menunjukkan kepada mereka bahwa Anda percaya kepada mereka. No matter what they tell you. Apapun yang mereka katakan kepada Anda, If they know that you believe them, jika mereka tahu bahwa Anda percaya kepada mereka, they will tell you more. mereka akan mengatakan lebih lagi. Okay, bonding through weakness, number 4. And then number 5, the space of pain. Dan yang kelima adalah ruang rasa sakit. The deepest form of intimacy happens in the space of pain. Ya, keintiman yang terdalam terjadi pada saat ini ya, ruang rasa sakit. And we must not run away from pain. Dan kita tidak perlu lari dari rasa sakit. We must rather lean into it. Justru kita harus terhubung dengannya. And we must go through that pain with our spouse. Dan kita harus menjalani rasa sakit itu bersama dengan pasangan kita. If our spouse is dealing with something very difficult, Jika pasangan kita sedang berurusan dengan sesuatu yang sangat sulit, don't just say things like, oh, don't worry about it. jangan hanya berkata, oh jangan khawatir, Or it's okay, it will go away. itu akan baik-baik saja. Because that is the wrong way. Itu adalah cara yang salah. We must rather lean into that space with your spouse. Ya, kita harus bersadar dan membagikan ruang rasa sakit itu. And with your teenager, get into their world. Dan juga dengan remaja kita masuk ke dalam dunianya. If they tell you something that is bad for them, Jika mereka mengatakan sesuatu yang sangat buruk bagi mereka, an example, somebody is bullying me at school. sebagai contoh seseorang membuli saya di sekolah, Never downsize their problem.
Jangan memperkecil masalah mereka. Oh, no, that's not so bad. Oh, itu nggak buruk. You'll get over it. Kamu akan bisa That mengatasinya. is so wrong. Ya, itu sangat salah. Get into his world. Ya, masuklah ke dalam His dunianya. reality is it's very bad. Kenyataannya itu adalah sangat buruk. And I need to feel what he's feeling. Dan kita perlu merasakan apa yang dia And I rasakan. can only do that if I ask questions. Dan kita bisa melakukannya jika kita memberikan And pertanyaan. then rather say things like that is so bad, my child. Itu ada sangat buruk anakku. I'm so sorry. Saya sangat menyesal. Mommy feels like crying with you. Ya, mami sangat sedih dan ikut menangis dengan I kamu. wish I could make it better. Saya berharap saya bisa membuatnya itu lebih baik. And sometimes by sharing your own testimony will help your child. Dan kadang-kadang ketika kita membagikan kesaksian kita itu bisa menolong anak kita. Number 6, modeling transparency. Nomor 6 itu memberikan teladan transparansi. Exactly what I said now. Seperti yang saya ceritakan tadi. If I am open, Jika saya terbuka, my child will be open. anak saya juga akan terbuka. If I can tell them, you know what, I experienced the same thing. Jika kita bisa berkata kepada mereka, iya saya juga mengalami hal yang sama. And it was so bad, it was the worst thing I went through. Itu juga buruk, itu adalah hal yang terburuk yang pernah saya lewati. Then they think, she understands me. Dan mereka akan berpikir, oh mami, ibu memahami saya. Because most of the teenagers say, they don't understand me. Ya, karena banyak remaja berkata, orang tuanya tidak memahami Number mereka. 7, getting inside the room of feeling, ask a lot of questions. Ya, nomor 7 masuk dalam ruang perasaan, ajukan banyak pertanyaan. And then train yourself in intimacy. Dan yang ke-8, latihlah diri Anda di dalam keintiman. I've heard about a woman that did the mother design. Saya mendengar ada seorang wanita yang mengikuti Mother Design. She did not bond anything with her mother. She had no bond with her mother growing up. Dia tidak punya ikatan dengan ibunya ketika dia bertumbuh. She was neglected Dia ditolak and was thrown away by her mother. dan disingkirkan oleh ibunya. And then she married. Dan kemudian dia menikah. She got children. Dia punya anak. But her she never knew how do I bond with my Dan dia children. tidak tahu bagaimana caranya dia bangun keintiman dengan anaknya. And when she did mother design, Dan waktu dia mengikuti training Mother Design, she realized dia menyadari that she was doing the wrong things. bahwa dia sudah melakukan hal yang salah. And she decided that she will change her generation. Dan dia memutuskan untuk mengubah generasi. So she took her telephone, Karena her itu cell phone, dia ambil handphonenya and she set reminders on a calendar, dan dia set reminder di kalender hourly and daily and monthly. ya, per jam, per hari dan per bulan Monthly. ya. Because she said Karena in dia berkata daily, phone this child setiap hari ya, telepon anak ini and tell her I love her. dan katakan saya mengasihi dia. Next one, Yang go, berikutnya, go to my son's room, pergi ke kamar anak laki-laki saya. give him a hug. Berikan dia pelukan. And she taught herself about Dan intimacy. dia mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri tentang keintiman. And like Vian said yesterday, repeating it, Dan seperti Vian katakan kemarin, mengulanginya, repetisi, it will become character. itu akan menjadi karakter. It will become you. Itu akan menjadi diri Anda. You can be different. Anda akan menjadi berbeda. You can be something else than you had. Anda akan bisa menjadi seorang yang berbeda dengan Anda sekarang. We must try our best to change. Kita harus mencoba yang terbaik untuk berubah. You must be intentional about it. Kita harus dengan sengaja melakukannya. That woman was so intentional. Dan itulah wanita harus dengan intensional melakukannya. She kept on doing what she knew was right. Dan dia melakukan terus yang dia tahu itu benar. And just a last thought on the next slide, the mother and child intimacy. Dan slide yang terakhir tentang keintiman ibu dan anak. So intimacy is obviously starting from conception. Jadi keintiman itu dimulai sejak pembuahan. But number 2 says, intimacy protects. Nah, nomor 2 berkata keintiman itu melindungi. So if I don't have a good relationship, intimate relationship with my children, Jadi kalau saya tidak punya hubungan yang dekat atau intim dengan anak-anak saya, they don't really trust me. mereka tidak akan sungguh-sungguh percaya kepada And saya. they must know that I will believe whatever they tell me.
Dan mereka tidak yakin bahwa saya akan benar-benar percaya. so that we can share things about purity and life with them, Dan kita bisa bercerita tentang kemurnian dan hidup kepada mereka. so that they can live in a way that they are protected. Sehingga mereka bisa hidup di jalan yang melindungi mereka. And just the last point that I want to make is the mother and son intimacy. Ya, kemudian keintiman ibu dengan anak laki-lakinya. There's a very special part in your heart for a mother and the son. Jadi ada bagian yang khusus di dalam hati ibu dengan anak laki-lakinya. And sometimes we tend to overprotect our sons. Dan kadang-kadang kita jadi overprotective terhadap anak laki-laki kita. And we must be aware of that. Dan kita Mothers, harus mewaspadai hal itu, ibu-ibu. from the age of about 3 years old, Mulai dari usia 3 tahun, we must encourage them to play with daddy. kita harus mendorong anak laki-laki kita bermain dengan ayahnya. They must do things that little boys and fathers do together. Mereka harus melakukan apa yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki dan ayahnya bersama. Wrestling Bergulat, and playing, bermain, sleeping in a tent outside, mungkin tidur di tenda di luar, making fire, ya, things like membuat that. api unggun. Things that you do in your country, I don't know all of it. Ya, apa yang biasa dilakukan oleh ayah dan anak laki-lakinya bersama ya. Your child must be dressed appropriately for his gender. Ya, anak laki-laki Anda harus berdandan atau berpakaian sesuai dengan gendernya. I tell the mommies always, Saya selalu mengatakan kepada para ibu, if you put your son in high heels, jika kamu mengizinkan anak laki-lakimu memakai high heels ya, it is hak tinggi, very funny when he's 3 years old. itu sangat lucu kalau dia usia 3 tahun. But remember always what I tell you now. Tapi tetap ingat apa yang saya katakan kepadamu hari ini. Fast forward 20 years. Fast forward 20 years from then. Tapi 20 tahun kemudian, And if you are still going to laugh for him being in high heels, kalau Anda masih tetap suka dengan high heels tersebut, then it's okay. Then it's okay. Then it's right. If you still think it's funny when your 20-year-old son is wearing high heels. kalau anak laki-laki Anda berusia 20 tahunan tetap pakai high heels, it's So, okay. so whenever you feel like you don't know if you are doing the right thing, Jadi kalau Anda tidak tahu bahwa itu adalah hal yang benar, just add 20 years to the child's age. tambahkan 20 tahun di usia anak tersebut. And if it is still okay, then it's okay. Dan jika itu tetap oke, berarti itu oke. So by the age of 13, 12 or 13 for a boy, Di usia 12 atau 13 tahun, he must not want to be like his mother. dia tidak boleh ingin menjadi seperti ibunya. He must be the one that loves his dad and thinks his dad is his hero. Dan dia harus ingin menjadi seperti ayahnya dan berpikir ayahnya adalah He pahlawannya. must want to be like his dad. Dia harus menjadi seseorang yang ingin seperti ayahnya. And it's the mother's work to encourage that. Nah, itu adalah tugas ibu untuk mengencourage atau mendorong anak And laki-lakinya. because the mothers are more intentional than the fathers, Dan karena ibu itu lebih intensional dibandingkan ayah, sometimes we need to remember the father, kadang-kadang remind kita the father harus mengingatkan para ayah of things that they have to do with the children. apa yang harus dilakukan bersama anak-anak. So sometimes I will tell Vian, remember to phone Janelle and tell her this and this and this. Dan kadang-kadang saya harus mengingatkan Vian, jangan lupa telepon anak kita dan katakan ini dan ini. And then I never go to my daughter and tell her, I reminded your father. Dan saya nggak pernah datang kepada anak perempuan saya dan berkata, ini mami yang udah ingetin papi ya. No, I want to validate my husband the most I can. Ya, saya ingin memvalidasi suami saya sebisa yang saya So bisa. my children think they have the best father ever. Dan anak-anak saya akan berpikir inilah ayah terbaik yang mereka Because punya. I'm a good validator. Karena saya adalah seorang validator yang terbaik. Thank you so much. Terima kasih banyak. I think we can just pray. Oke. You pray or? Oke. So I just want to just bring it all together because now we will go into a Q&A. Oke, kita akan sama-sama lanjut ke pertanyaan jawab. But I want all the men to quickly stand up. Namun kami Men, ingin stand semua up. pria bisa berdiri, semua pria. So today we heard a lot about selfless love.
Hari ini kita mendengarkan begitu banyak tentang kasih yang tidak mengutamakan diri sendiri. We heard a lot about how women should be validators and the providers of intimacy. Dan bagaimana kita mendengarkan bagaimana wanita harus menjadi seorang validator dan bagaimana mengusahakan keintiman. But I want to give you one hint. Ada satu petunjuk yang One saya clue. ingin berikan padamu. If you have a big computer with the biggest hard drive and Jika- the biggest memory, Jika Anda memiliki komputer yang besar dengan hard drive yang besar dan memori yang sangat besar, and you don't switch it on, dan Anda tidak you menyalakannya, cannot use it. Anda tidak bisa menggunakannya. And because you're a man, Karena Anda pria, and because you're the husband in the house, karena Anda suami di and the rumah, father of the family, ayah dari keluarga, God chose you to be the power button. Tuhan memilih Anda untuk If menjadi you tombol do not menyalakannya. start, if you do not start, Jika Anda tidak mulai, the cycle in the home will not start. maka siklus dalam rumah Anda itu tidak akan pernah So mulai. men, Pria, you have the most brilliant woman in your life. Brilliant Anda woman in your life. punya wanita yang paling brilian di dalam hidup But it's Anda. only when you step up Tapi hanya jika Anda melangkah that you will release them to be the best they can be. dan Anda akan melepaskan mereka menjadi versi terbaik yang mereka bisa. Can we just all do a prayer? Bisa kita berdoa bersama. Father, thank you for this day. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Thank you for everything that we've heard today. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah kami dengar hari We've ini. learned so much, Kami belajar banyak. but we know real change comes Kami tahu bahwa perubahan akan datang only when we act in obedience. hanya ketika kami mempraktekkan I ketaatan. pray that we won't just be hearers of your word today, Kami berdoa bahwa semua setiap firman yang kami dengar hari ini, that we will be the doers and the actors of change. kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang melakukan itu perubahan tersebut. Tuhan. Please empower us with your grace Mampukan kami dengan anugerah-Mu and lead us. dan pimpin In kami. Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami Amin. berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Vian, Jenny. Dan kita akan masuk ke tanya jawab seperti kemarin teman-teman ya. Hanya punya waktu sedikit, mungkin hanya maksimal 2 penanya saja karena waktu terbatas. Jadi kalau ada pertanyaan terkait sesi hari related to session, only to people, only 2 questions probably, because it's limited. Okay, yeah, and you can ask related to my session, you can ask the questions to me or to Vian's session to him or Riyad's session to her and same with Jenny. Question. Oke, 2 cukup ya. Mungkin bisa kasih kesempatan yang sebelah ya Pak ya, karena udah pernah kemarin, maaf ya. Jadi ada 2, satu sana sama satu sini. Ya nanti bisa tanya langsung kalau ada kesempatan. Oke, yang pertama sama yang kedua ya Ibu ya. Thank you, Casey, for the words that you have given. My question is very easy. I know the answer is probably not easy. How, as a husband, to die and then to serve the families? Because loving wife and family without any expectation is, of course, it's very hard. You need to die, and then how do you die every day? Okay. All right, then I must answer in a short while. Okay. Ya, jadi bagaimana sebenarnya sebagai ayah gitu kan tidak mudah. Bagaimana kita harus mematikan diri kita setiap hari gitu kan. Apalagi kita sebagai ayah, sebagai suami. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Okay, first one, Hal yang pertama, I'll be very practical. aku akan buat itu jadi lebih praktis. From today, you start to make breakfast Mulai hari ini buat sarapan. every morning. Setiap pagi. So you don't wait. Jadi Anda jangan menunggu. Lunchtime, you don't come into the home expecting food. Jadi setelah pada saat jam makan siang, jangan datang pulang ke rumah dan mengharapkan bahwa ada makanan. So if there is food, Dan jika ada makanan, wow, you made me food. wow, Anda This is amazing. membuatkan saya kenyang, luar biasa. Okay? Oke, Don't go to bed expecting sex. jangan ke kasur kemudian mengharapkan seks. If she gives it, wow, that's just amazing. Jika dia memberikannya ya, sampaikan, wow, so luar biasa. everything is a surprise. Segala sesuatu adalah sebuah kejutan. But you never sit thinking that she will make coffee or tea. Jangan pernah duduk dan Anda berpikir bahwa oke dia akan bikinkan You teh atau kopi always, buat saya. can I make you coffee? Sampaikan, Can I make oke, you tea?" bisakah saya buatkan kopi buat kamu? You can ask my wife. This is what I do. Tanyakan, ini yang lagi So saya sometimes lakukan. my wife says, no, my time. No. Oke, ini kali ini pilihan saya. To giliran make you saya. some coffee. Untuk buatkan kamu kopi. You understand? Kamu paham? Kill your expectations. Bunuh ekspektasimu sendiri. And then it takes some time. And then everything is a Ya, surprise. butuh waktu dan segala sesuatu akan menjadi sebuah kejutan. One more thing. Satu hal lagi. If something irritates you,
Jika sesuatu yang mengganggu, mungkin mengganggu kamu, ask why does it irritate you? tanyakan kenapa itu mengganggumu. Is it for you that she must change? Apakah untukmu sehingga dia harus berubah? Or is it for her or someone else that she must change? Atau untuk dia atau orang lain supaya dia harus berubah? If it's for her to help her and someone else, you tell her, don't do this. Jika untuk dia atau untuk orang lain supaya dia harus berubah, katakan jangan lakukan if it ini. is for you that she must change, Jika dia harus berubah untuk kamu, ya mending can I give you practical? bisa saya kasih hal yang praktis yang lain? My wife cannot close doors. Itu saya tidak bisa menutup pintu. She struggles a lot to do that. So before I died, Sebelum saya meninggal nanti, I would be so irritated. saya akan selalu terganggu. Please close the cupboard door. Tolong tutup pintu ya. After I died, Setelah saya mati, it's easy. itu I mudah. close the cupboard door. Saya tutup pintu lemari itu. And I like it. Dan saya Because every senang. time I close it, Setiap saya tutup pintu I lemari say, itu, thank you God for a good thing in my wife. Thank you that she terima loves kasih my Tuhan children. bahwa dia mengasihi istri saya, Thank bahwa you dia for mengasihi nice food anak that she saya. makes. Terima kasih buat hal baik yang sudah istri Thank saya you that lakukan. she's a compassionate heart. Terima kasih dia penuh belas So kasihan. every day of my life, Setiap hari I like it to close the doors. saya suka untuk menutup pintu lemari. Because I've changed, my mind is changed. Saya berubah, maka pikiran saya berubah. I can never have a bad day. Saya tidak akan pernah bisa memiliki hari yang buruk. Because God makes me happy Karena Tuhan membuat saya berbahagia. and I share the happiness with others. Dan saya bagi kebahagiaan itu dengan I orang don't lain. get my happiness from her. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan saya dari I istri get saya. it from God. Saya mendapatkan itu dari Is that Tuhan. practical enough? Apakah itu cukup praktikal? Oke. Thank you. Selanjutnya, Bu Mariani boleh yang sebelah kanan sana belakang. Oh iya, mic-nya. Thank you. Ya, selamat siang Pak. Saya dengan Yohana, guru dari Sunter. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai anak yang tidak mendapatkan surga di dalam keluarga untuk merindukan agar surga itu hadir di tengah-tengah keluarga, karena latar belakang mungkin dia ini masih rapuh, seorang anak ini masih rapuh untuk menghadirkan surga di dalam keluarganya. Karena dilihat beberapa peserta didik mungkin juga memiliki latar belakang seperti itu, agar kelak jika ada peserta didik yang ingin merindukan dan ditanyakan kepada guru, kami dapat membimbing mereka. Terutama juga untuk ke diri sendiri juga. Terima kasih. Simpulannya, jadi gurunya belum merasakan itu ya? Ya, guru pribadi ini tidak merasakan surga di dalam keluarga. Dia ingin, dia rindu juga untuk ada surga di dalam keluarganya, agar kelak anak didik yang akan dididik bisa juga dibimbing dalam hal itu. Terima kasih Pak. So the question is, if I understand right, is if we do not have heaven at home, Kalau kita tidak mempunyai surga di rumah, how can we go to the class and bagaimana kita give bisa them the memberikan experience of itu heaven? Is that right? pengalaman surga itu di kelas? Betul ya? Betul ya pertanyaannya? I hope everyone hears the question. Dan saya tahu ini berharap semuanya ini adalah I pertanyaan. hope that the whole education system of Indonesia will hear this question. Ya, saya berharap seluruh pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa menjawab pertanyaan ini. Education is not changed in schools. Pendidikan ini tidak berubah di sekolah. Education is changed at home. Pendidikan ini berubah di rumah. Amen? Amin. Right. Oke. So we have to get heaven at home. Jadi harus surga itu harus ada di rumah terlebih dahulu. This means that all the married women here,
Berarti seluruh wanita yang sudah menikah di tempat ini will find a way to get your husband to a training how to get heaven at home. memastikan bahwa suaminya bisa ikut training supaya bisa menghadirkan surga di rumah. And come on ladies, you are clever, I know. Dan para perempuan dan wanita di tempat ini pintar-pintar Find a pasti. way to get Cari into a cara training. untuk mendapatkan pelatihan seperti ini. Okay. Oke? All the unmarried, Kalau Girls. yang belum menikah, gimana para wanita yang belum menikah? find a guy that can help you bring heaven home. Nah, temukan seorang laki-laki yang bisa menghadirkan surga di rumah. I think all will know this. Kita tahu semua di tempat ini, You cannot give what you do not have. engkau tidak bisa memberikan kalau sesuatu Is that tidak right? ada di dalam hidupmu. So, Betul? so me as a leader, Saya sebagai seorang I pemimpin, have to give so much to other people. saya harus membagikan begitu banyak hal kepada banyak orang. All the time, Setiap saat, every day of my life. setiap hari dalam hidup saya. I cannot give if I Saya do not tidak bisa have. memberikan kalau saya tidak mempunyai itu. Can you understand why it's so important that I find my time with God? Oleh karena itu begitu pentingnya saya mencari waktu bersama dengan Tuhan. Because He is the unlimited source. Karena dialah sumber yang tidak tidak terbatas. I must drink the living water Saya harus minum dengan air kehidupan itu. before I can share the living water. Sebelum saya bisa membagikan air kehidupan kepada orang That lain. is essential. Dan ini adalah sangat penting. The biggest enemy of living water Musuh yang terbesar dari air kehidupan itu adalah is this thing. ya, handphone. Ya ini ya. This thing. Ya. This thing. Why do you look so sad? Kenapa kamu kelihatan sedih ya? You should look happy. Ya harusnya kamu tampangnya Because ceria. kill this thing Matikan ini, and you kill the biggest enemy of living kau water. mematikan musuh terbesar daripada air kehidupan. Kill him. Matikan ini. Never touch your cell phone in the morning before you touch the Bible. Ya, Never. jangan pegang handphone sebelum Anda membaca Alkitab. And don't tell me your Bible is on your cell phone. Ya, jangan katakan bahwa di dalam Alkitab ini ya, handphone itu ada isinya Alkitab ya. Because when you touch the cell phone, it's not a Bible verse is the first that you see. It's a message is the first that you see. Ya, jadi kalau Anda sudah pegang So don't handphone, try that. yang dilihat itu pesan dulu ya sebelum baca And Alkitab. once you see the message, your Ketika mind Anda is sudah melihat there. pesan, benak So, pikirannya sudah ada di This sini. is the enemy of living water. Dan This ini thing. adalah musuh dari You air kill him, kehidupan you itu. contain him. Matikan itu, ya. Alright? Kurang lebih. Okay. Oke. So you never speak to anyone unless you speak to God first. Jangan berbicara kepada orang lain sebelum Anda berbicara kepada And Tuhan. everyone terlebih dahulu. says, Semua orang berkata. all right. Oke. Tomorrow, when you touch your phone before you touch the Bible, your whole body will shake and shock. Besok kalau Anda memegang handphone terlebih dahulu sebelum memegang Alkitab, tanganmu akan bergetar seperti ini. Make sure Pastikan that your spirit is filled by the Spirit of God hidup before kita you do penuh your dengan work. roh Allah ya di dalam hidup kita. So I just want to say amen on that question. Saya mau katakan amin untuk But I want pertanyaan to itu. say is make 100% sure that there is Pastikan heaven at home. 100% bahwa surga itu ada di rumah terlebih dahulu. And if you struggle with that right now, Kalau mengalami pergumulan saat ini, you find help right now. cari bantuan saat ini juga. And you don't rest until you have heaven at home. Engkau tidak akan berhenti sampai Anda menemukan surga di rumah. Get people to help you. Ya, cari orang untuk membantu Anda. There are people that can help. Ada banyak orang yang bisa membantu. Okay? Oke? Are we done? Ya. Look to the person next to you. Lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Do you think there is some more wisdom in that person? Apakah ada kebijaksanaan, ada hikmat lebih hari ini? Is there more love in the heart of Ada the apakah person? hatinya lebih mengasihi hari ini? If there's more love in the heart of the person, tell the person you look much better than this morning. Ya, katakan kepada temanmu, engkau kelihatannya lebih baik daripada pagi hari ini, oke? Okay, bless you. We see each other Diberkati tomorrow. engkau. Oke, sampai ketemu besok.